Hai, jumpa lagi dengan Jejak Donghua. Kali ini menceritakan perjuangan Qin Mu untuk menarik kembali arwah para tetua yang meninggal di medan pertempuran dan menghidupkannya kembali. Bagaimanakah kisahnya? Ayo kita ikuti. Qin Mu ingin menstabilkan pikirannya, tetapi dia terus merasa sulit untuk melakukannya. Pemandangan ini terlalu aneh. Semua orang berdiri tak bergerak seolah waktu telah berhenti. Tetapi jika waktu telah benar-benar berhenti, bagaimana Qin Mu dan yang lainnya tidak terpengaruh? Yang mulia, mereka masih hidup. Tiba-tiba Raja Naga Banjir Ilahi berkata, "Aku masih bisa merasakan aura mereka." Napas mereka panjang dan terhenti. Hanya beberapa dari mereka yang tidak memiliki nafas tersisa. Yang aneh adalah bahwa roh primordial mereka tidak ada dalam tubuh mereka. Seolah-olah mereka telah ditarik keluar dari dalam mereka. Qin Mu sedikit terkejut. Roh primordial ditarik keluar dari tubuh mereka. Raja Naga Banjir Ilahi mengangguk dan berkata, "Tidak ada roh purba di tubuh ini. Saya bisa menebak dari posisi Nenek Si dan Imperial Preceptor bahwa itu seharusnya semacam pembentukan roh primordial." Ketika seni ilahi mereka tiba-tiba meledak, roh-roh primordial semua orang dengan paksa diseret keluar dari tubuh mereka. Jika saya melanjutkan dugaan ini, luka-luka mereka harus sangat parah sehingga mereka hanya bisa memutuskan untuk menggunakan roh primordial untuk bertarung. Qin Mu menarik napas lega, dan hatinya sedikit santai. Mereka tidak mati, mereka hanya bertarung dengan roh primordial mereka. Raja Naga Banjir Ilahi, kamu lebih berpengetahuan dalam hal ini, apakah kamu tahu kemana roh primordial mereka pergi? Kecepatan roh primordial sangat cepat, itu dapat melakukan perjalanan puluhan ribu mil dalam sekejap, bergerak melalui kekosongan tanpa batas. Jadi roh primordial mereka seharusnya tidak ada di sini. Tujuan mereka bukanlah sesuatu yang bisa saya ketahui. Qin Mu bingung kata-kata. Namun saat berikutnya, dia bertanya dengan suara lemah, manakah di antara mereka yang tidak memiliki napas lagi? Raja Naga Banjir Ilahi menunjuk ke tabib, kemudian Kuezi, Div, King Kun, dan Red Immortal. Hati Qin Mu menjadi lebih berat dan lebih berat. Ada juga beberapa dewa surga tinggi yang tidak memiliki nafas lagi. Roh primordial mereka pasti kalah dalam pertempuran, kata Raja Naga Banjir Ilahi dengan suara rendah. Wajah Qin Mu gelap, dan dia bangkit untuk mencapai kapal San. Dia melihat bahwa semua orang di dalamnya membeku. Dari itu, jelas bahwa ketika Nenek Si dan yang lainnya telah mengeksekusi pembentukan roh purba, roh-roh primordial dari semua orang di sekitarnya dibawa pergi, tidak peduli apakah mereka manusia atau dewa. Tuan Muda, Hu Ling Er melihat wajah Qin Mu, dan hatinya menjadi gelisah. Tuan Muda, mereka tidak akan mati. Qin Mu menutup matanya sebelum membukanya lagi dengan tekad. Raja Naga Banjir Ilahi, datang dan pinjamkan aku kekuatanmu. Saya ingin menggunakan kekuatan sihir dewa untuk mengeksekusi panduan jiwa. Selama jiwa mereka tidak padam, aku akan bisa memanggil mereka kembali. Raja Naga Banjir Ilahi ragu-ragu sejenak sebelum berkata, Tuan Muda, tubuh jasmani Anda mungkin tidak dapat menangani kekuatan sihir saya. Saya berbeda dari Naga Banjir ini, saya seorang dewa. Kamu bisa bertahan dengan Divine Bright Treasure milikmu dengan meminjam kekuatan mereka, tetapi jika kamu meminjam kekuatan sihirku, kamu hanya akan menghancurkan Divine Bright Treasure milikmu, karena jembatan itu sendiri hancur. Saya memberitahu Anda untuk meminjamkan saya jadi pinjami saya, kata Qin Mu tegas. Raja Naga Banjir Ilahi tidak berdaya dan hanya bisa menempatkan mayat Tuan Tua Dao, Rulai Tua, dan yang lainnya. Yang mulia, saya akan berubah menjadi naga besar yang akan berbaring di tulang belakang Anda untuk mendukung tubuh jasmani Anda sehingga tidak akan hancur berkeping-keping. Namun, saya tidak bisa melindungi harta ilahi. Jika yang mulia tidak tahan, berikan saja aku kata dan aku akan mengambil kembali kekuatan sihirku. Lakukan. Bentuk Raja Naga Banjir Ilahi dengan cepat menyusut dan berubah menjadi naga banjir biru safir panjang 3 meter yang menempel di punggung Qin Mu. Kemudian secara bertahap memudar, berubah menjadi tanda biru safir naga banjir di punggung Qin Mu. Itu seperti tato. Qin Mu mengeksekusi rahasia kontrol naga dan langsung meminjam kekuatan sihir naga banjir. Ledakan bisa terdengar berasal dari tubuhnya saat 7 bintang harta karun ilahinya, harta karunia ilahi, harta karun ilahi dan hidup, dan jembatan ilahi harta karun ilahi semuanya dibangunkan. Kekuatan sihir naga banjir sudah sangat padat dan mengisi jembatan ilahi sampai penuh. Selanjutnya, dia mengarahkan kekuatan sihir Raja Naga Banjir Ilahi, dan langsung, kekuatan sihirnya yang kuat menembus Divine Bright Treasure dan langsung menuju surga surgawi. Roh primordial Qin Mu dikejutkan oleh semua kekuatan sihir itu dan menyeberang ke pantai lain, melewati jembatan ilahi. Dia terangkat oleh kekuatan sihir kekerasan menuju istana celestial. Namun, kekuatan sihir Raja Naga Banjir Ilahi tidak cukup untuk membawanya ke surga surgawi. Dia terpaksa berhenti di gerbang surgawi selatan, yang dianggap baru memasuki dunia. Jembatan ilahi yang mulia tidak rusak. Raja Naga Banjir Ilahi sangat terkejut, tetapi pada saat itu,
Qin Mu membangkitkan kekuatan sihirnya yang tak tertandingi dan bahasa iblis samar keluar dari mulutnya saat dia mengeksekusi panduan jiwa. Itu adalah mantra 9 spekter sekte. Mantra ini tampaknya memiliki koneksi dengan Youdu, dan Qin Mu bahkan menduga pada satu titik bahwa itu mungkin dari sana. Itu adalah mantra yang termasuk dalam kategori jiwa Youdu. Gerbang pengaruh surga, buka! Teriak Qin Mu, dan pintu yang menakutkan tiba-tiba terbuka di belakangnya. Kekuatan sihirnya keras, dan gerbang pengaruh surga juga menjadi sangat besar dan tinggi. Dua pintu gerbang beberapa ratus meter terbuka, dan dunia Youdu langsung muncul dalam kegelapan. Iblis Ki diluncurkan dan menyerbu kegelapan reruntuhan besar, mengeluarkan aura yang membuat hati para dewa hantu berdebar. Setelah gerbang terbuka, kekuatan mantra panduan jiwa langsung meledak, dan rune yang berasal dengan cahaya redup mengalir ke Youdu. Mereka menyalakan jalan di kegelapan yang tampak seperti jembatan mengambang yang membentang tanpa henti ke kedalaman. Setelah beberapa saat, batu-batu gunung tiba-tiba terbalik saat kerangka keluar dari bawah tanah, menari dan bergerak dengan gembira. Dalam kekaisaran perdamaian abadi dan reruntuhan besar, tanah menggembung terus-menerus. Semua jenis mayat dan kerangka mengalir keluar dari tanah. Mulut mereka terbuka dan tertutup, tetapi tidak ada suara yang keluar. Qin Mu mengerutkan kening. Semakin banyak jiwa dipandu olehnya keluar dari Youdu. Tetapi meskipun mereka berasal dari berbagai makhluk hidup yang telah mati di dekatnya, dia tidak berhasil memanggil jiwa tabib, Kuizi, dan yang lainnya. Mereka tidak di Youdu? Tidak peduli siapa yang membawa kalian pergi, aku akan menemukanmu. Qin Mu menggertakkan giginya dan meraung marah. Gerbang surga pengaruh tiba-tiba diperluas dan kekuatan panduan jiwa meningkat secara drastis. Kakek tabib, bawa jiwamu kembali ke sini. Feng Du tepat di depan. Di dunia orang mati yang hidup, mutan berkepala burung memimpin sekelompok orang. Dia berkata kepada tabib, Kuizi, dan Tuli, teman lamamu menunggumu di jembatan ketidakberdayaan. Teman lama? Tabib bingung. Teman lama yang mana? Dewa berkepala burung itu tersenyum. Kamu akan tahu kapan kamu sampai di sana. Ketika mereka tiba di jembatan ketidakberdayaan, tabib, Kuizi, dan yang lainnya terpana ketika mereka melihat kepala desa berbadan sehat berdiri di tengah-tengah jembatan. Semuanya, kita bertemu lagi di jembatan ketidakberdayaan, kalian masih. Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, kabut hitam bergejolak di bawah jembatan ketidakberdayaan dan pusaran air besar terbentuk. Dari sana, raungan marah terdengar, kakek tabib, bawa jiwamu kembali ke sini. Tabib, Kuizi, dan sisanya di jembatan tiba-tiba merasakan dunia mereka mulai berputar ketika mereka terseret ke dalam pusaran air oleh kekuatan aneh. Mereka jatuh ke kedalaman tanpa kemampuan untuk menolak. Teriakan kemarahan yang mengesankan datang dari Feng Du. Setan mana yang berani membuat keributan di Feng Duku? Tubuh Raja Yama berangsur-angsur naik, dan dia melihat ke bawah ke pusaran air di mana dia melihat wajah Qin Mu. Raja Yama sedikit terpana. Di kota Feng Du, para dewa dan iblis terbang untuk mengelilingi Raja Yama dan memandangi jembatan. Ketika mereka melihat pusaran air, wajah mereka berubah secara drastis. Mereka akan bergerak, tetapi Raja Yama mengangkat tangannya dan berkata dengan sungguh-sungguh, tidak perlu untuk itu, biarkan dia pergi. Para dewa dan setan di kota Feng Du agak bingung. Seni ilahi di bawah jembatan adalah dari Youdu. Tempat itu telah datang ke Feng Du kita untuk mencuri orang-orang kita, jadi bagaimana kita bisa mentolerir mereka? Dewa lain kemudian menambahkan, jika Youdu terus membuat keributan, kita tidak akan bisa mempertahankan Feng Du kita lama. Raja Yama, ayo serang Youdu. Raja Yama menggelengkan kepalanya. Ketika dia berbicara, suaranya sedikit aneh. Orang yang menggunakan seni ilahi Youdu bukanlah dewa atau iblis dari Youdu, tetapi tamu dari desa Riang. Saya pernah melihat wajah ini sebelumnya, sangat mirip dengan orang itu. Tidak perlu mempelajari ini. Di bawah jubah kegelapan, tatapannya seperti cahaya lilin, terbakar dengan cahaya hantu. Seseorang dari desa Riang telah muncul. Saya sedang menunggu burung walet lama dari dinasti sebelumnya dan mimpi lama untuk kembali membangun kembali sarangnya, tetapi apa yang bisa saya lakukan ketika burung layang-layang baru datang dan bukan yang lama? Sudah waktunya kembalinya menelan yang pernah kutemui sebelumnya. Tua atau baru, sulit dibedakan, kata kepala desa. Raja Yama menunduk untuk menatapnya. Jubahnya berkibar di langit di atas kota Feng Du, dan sosoknya pergi ke kejauhan. Kepala desa memandang ke bawah jembatan dan menghela nafas. Saya pikir saya akan mengadakan reuni dengan tabib dan yang lainnya, tapi Qin Mu pergi dan memanggil mereka kembali. Saya bertanya-tanya apakah jasad mereka mati atau tidak. Jika ya, kita masih harus bersatu kembali dalam Feng Du. Tuan, apa sungai di bawah jembatan ketidakberdayaan? Legenda mengatakan bahwa itu berasal dari bahasa Youdu. Kami menyebutnya sungai kelupaan. Kaisar manusia sebelum tuannya datang ke sisinya dan melihat ke bawah sungai. Ada banyak cerita di sini dan akan sulit untuk menceritakan semuanya dalam waktu singkat. Ada banyak monster di sungai. Mereka berasal dari Youdu dan sangat menakutkan.
Praktisi yang kuat yang telah mengeksekusi seni ilahi Youdu untuk merebut orang-orang telah menemukan jalannya di sini melalui sungai pelupa. Anda seharusnya sangat akrab dengan orang itu, bukan? Dia menatap wajah kepala desa, dan tatapannya berkedip. Kamu yang paling dekat, tapi ketika kamu mendengar suaranya, kamu tidak bergerak untuk menghentikannya. Kepala desa mengangguk, dan dengan sedikit bangga pada suaranya, dia berkata, dia muridku, kaisar manusia saat ini. Bagaimana itu, bangsa tua? Murid yang saya pilih lebih baik dari murid yang Anda pilih, kan? Bah, bukankah murid yang saya pilih Anda, tolol? Di bidang kekuatan bintang surgawi yang besar, Tabir, Kuezi, King Kun, dan yang lainnya tiba-tiba membuka mata mereka. Sial, tubuh badanku sudah mati. Saya tidak bisa melindungi roh primordial saya lagi. Tiba-tiba Tuli berkata. Raja Kun dan Erate Immortal juga bangun, dan ekspresi mereka berubah secara drastis. Roh primordial mereka telah meninggalkan tubuh jasmani mereka terlalu lama, dan sebagai hasilnya, tubuh mereka mulai membusuk. Alasan mengapa Raja Naga Banjir Ilahi memperhatikan mereka tidak memiliki nafas adalah karena kematian tubuh jasmani mereka. Muer, berapa lama kamu bisa bertahan? Tabib bangkit dengan tergesa-gesa dan mengeluarkan semua jenis herbal dan jarum perak. Jika kamu bisa bertahan sedikit lebih lama, aku bisa memperpanjang hidup kita dan menghidupkan kembali tubuh jasmani kita. Katanya dengan gugup di wajahnya. Qin Mu berdiri di depan gerbang pengaruh surga, terus meminjam kekuatan naga banjir dan Raja Naga Banjir Ilahi untuk mempertahankan panduan jiwa. Kakek tabib, jangan khawatir, aku bisa bertahan selama beberapa hari dan malam. Tidak perlu selama itu, tabib mengambil sarang lebah dan berkata, pertama-tama aku akan menggunakan jiwa rayap untuk menghubungkan tubuh jasmani dan roh purba kita sebelum menggunakan racun untuk menyehatkan yang pertama. Racun itu akan memutuskan hubungan antara roh primordial kita dan Feng Du dan Youdu. Saya kemudian akan mengangkat serangga pengganti kehidupan untuk mati di tempat kita. Dia melemparkan sarang lebah, dan itu mulai mengapung saat itu tumbuh lebih besar dengan cepat. Di dalamnya, ada telur serangga dan biji aneh dari semua ukuran. Serangga dalam telur putih susu semuanya berbeda satu sama lain. Tabib cepat membudidayakan racun dan obat-obatan. Dia mengetuk tubuh semua orang dengan semua jenis teknik tangan yang tidak terduga dan segera detak jantung datang dari tubuh mereka. Tabib dengan cepat menggunakan jarum perak untuk menusuk mereka di seluruh tubuh mereka. Tuli menatap telur serangga dengan gugup, tetapi pada saat berikutnya, mulutnya dicubit terbuka oleh tabib untuk memasukkan telur. Wajah Tuli berubah pucat. Tabib dengan cepat menggali lubang dan menanam beberapa biji. Setelah beberapa saat, mereka berkecambah dan tunas besar tumbuh. Bunga-bunga berputar, dan kelopaknya menyebar keluar. Semua orang, masukkan bunga. Semua orang melakukan apa yang diperintahkan. Dan Kuezi bertanya, Dokter Dunia Bela Diri, apa bunga Anda ini? Ini menyentuh sentuhan. Tabib memiliki ekspresi gugup. Mereka bukan bunga, tapi serangga pengganti kehidupan. Jangan bergerak, biarkan mereka menelan kalian. Serangga substitusi kehidupan? Semua orang sedikit terpana. Bunga-bunga besar kemudian ditarik kembali dan kelopaknya tertutup, membungkus semua orang dengan erat. Bunga-bunga itu memang bukan bunga, tetapi sejenis serangga aneh. Setelah menelan semua orang, mereka mulai mendistorsi dan secara bertahap menumbuhkan kepala, 4 anggota badan, dan tubuh. Penampilan mereka identik dengan orang-orang yang telah mereka telan. Qin Mu tertegun. Dia mengenali Raja Kun, tabib, dan yang lainnya, dan tidak dapat menemukan kesalahan. Namun, yang aneh adalah bahwa serangga itu sebenarnya memiliki aura semua orang. Mereka bahkan meniru jiwa dan roh primordial mereka dengan kemiripan yang luar biasa, sehingga orang lain tidak bisa melihat perbedaan. Yang lebih aneh lagi adalah, tabib dan sisanya dengan cepat menua dan menumbuhkan rambut putih dalam sekejap. Dalam sekejap mata, mereka menua dari tahun-tahun pertengahan mereka ke tahun-tahun akhir mereka, sebelum menua dari tahun-tahun akhir mereka sampai akhir. Setelah beberapa saat, apoteker dan sisanya telah menghabiskan masa hidup mereka. Mereka jatuh ke tanah tanpa nafas tersisa, menutupi tanah dengan mayat. Qin Mu menyebar panduan jiwa, dan aura aneh melonjak dari tempat yang tidak diketahui. Dari kedalaman ruang, kegelapan muncul dan lampu menyala dalam kegelapan saat kapal kertas melayang. Sesepuh berdiri di atas mereka dan mengangkat pelita mereka di mayat, tabib, dan yang lainnya. Jiwa, mereka melayang keluar tanpa kesadaran yang jelas sama sekali. Mereka berjalan ke atas kapal kertas dengan ekspresi tercengang, mengikuti cahaya lampu tua. Perahu kertas berpaling, dan para pembawa maut menggantung lampu mereka kembali ke perahu. Mereka kemudian berlayar ke kegelapan, dan aura aneh menghilang. Itu bagus. Para utusan kematian telah ditipu. Suara tabib datang dari bawah tanah, dan bumi tiba-tiba melotot ketika kantung serangga berdaging muncul. Tabib, Kuezi, dan yang lainnya berjalan, ditutupi cairan lengket. Tabib mengeluarkan jarum dari semua orang yang masih sangat lemah. Roh primordial mereka masih sedikit tidak stabil.
Tabib memeriksa dan berkata, setengah jiwa rayap ada di jiwa dan separuh lainnya ada di tubuh jasmani. Pertama-tama saya perlu menyesuaikan tubuh jasmani Anda, memungkinkan mereka untuk pulih, sebelum saya dapat sepenuhnya menghidupkan kembali kalian. Tapi aku sudah kehabisan semua ramuan roh yang kumiliki untukku. Ada kolam murni yang di kapal Sun yang dapat memulihkan kekuatan hidup dengan cepat, kata Qin Mu segera. Itu akan sangat membantu. Tabib menghela napas lega dan berkata, mari kita berendam di kolam yang murni dan memulihkan tubuh kita. Serangga-serangga substitusi kehidupan itu tidak akan bisa menipu utusan maut lama. Semua orang bergegas ke Sunship, dan karena Qin Mu akrab dengan tempat itu, dia dengan cepat membawa mereka ke kolam yang murni. Semua orang masuk ke dalamnya, dan tubuh jasmani mereka secara bertahap pulih. Namun, air di kolam itu juga berangsur-angsur berkurang. Ketika Qin Mu melihat bahwa semua orang tidak lagi dalam bahaya, dia bertanya, semua orang, kemana roh primordialmu pergi? Red Immortal menghela nafas lega dan berkata, selama pertempuran, Sun Guardian membawa kapalnya untuk membantu kami, tetapi para dewa surga tinggi benar-benar kuat. Mereka memiliki semua jenis seni ilahi dan harta dewa dengan kekuatan luar biasa. Kakak perempuan dan saudara laki-laki kedua meninggal dalam pertempuran satu demi satu. Sun Guardian juga dipaksa kembali, yang membuat semua orang di ambang krisis. Imperial Preceptor mengaktifkan cauldron gempa bumi, setelah memilih untuk membawa semua orang bersama-sama. Dia melukai semua dewa dengan getaran, tapi sesuatu yang aneh terjadi. Qin Mu menatapnya dengan bingung, lalu tiba-tiba menyadari. Dia berteriak, kuali gempa bumi menembus penghalang antara dunia lain dan perdamaian abadi. Tidak, Kuizi menggelengkan kepalanya dan berkata, kekuatan gempa-gempa bumi diserap oleh God Broken Mountain Range. Qin Mu tertegun. Ketika saya melihat Imperial Preceptor yang bajingan mengeluarkan gempa bumi, saya langsung tahu ada sesuatu yang salah, jadi saya membawa tabib untuk melarikan diri demi kehidupan kita. Itu sebabnya kami sedikit lebih jauh. Tuli, kau jauh lebih dekat, jadi kau memberitahunya. Tuli mencabut dua telinga besinya dan mencucinya di kolam yang murni sebelum menusuknya kembali ke lubang telinganya. Ketika kekuatan gempa bumi cauldron meledak, aku juga tahu itu buruk dan berencana untuk bersembunyi di dunia dalam lukisan untuk melarikan diri tanpa cedera. Tapi saya tidak pernah berharap bahwa kekuatan gempa-gempa hanya akan terlalu menakutkan. Saya tidak berhasil melarikan diri tepat waktu, dan dunia dalam lukisan itu dibasmi. Pada saat itu, kekuatan yang tak terbayangkan tiba-tiba datang dari God Broken Mountain Range untuk menyerap kekuatan gempa-gempa bumi. Selanjutnya, sebuah lubang besar terbentuk di langit dan bumi, dan di sisi lainnya ada dunia lain. Saat itu, mereka telah dalam pertempuran yang sengit dan Imperial Preceptor tidak memedulikan konsekuensinya dan membuat semua orang ketakutan. Namun perubahan besar di God Broken Mountain Range telah memungkinkan semua orang untuk melarikan diri tanpa cedera. Nenek Si melihat bahwa itu buruk dan mengumpulkan semua orang untuk meletakkan formasi bintang surgawi yang memayungi besar, melaksanakannya dengan paksa dan menarik roh primordial semua orang keluar dari tubuh mereka. Dia berencana untuk melancarkan pertempuran besar dengan roh purba. Lalu, kita memasuki dunia yang aneh. Tuli sedikit linglung ketika dia berkata, di bawah God Broken Mountain Range, ada dunia yang aneh. Seharusnya, itu harus. Raja Kun memiliki lebih banyak pengalaman sehingga dia menjelaskan, dunia batin harta dewa. Tuli mengangguk. Di tempat itu, kami terjebak dan harus membunuh tanpa henti. Pada akhirnya, kami terbunuh dan setelah kami mati, kami melihat energi aneh menyerang dunia itu, lalu kami melihat dewa berkepala burung terbang. Dia membawa kami ke Fengdu, mengatakan bahwa kami akan bertemu dengan seorang teman lama di sana. Tapi saat kita melihat kepala desa, kita diseret kembali oleh Mumuer. Kepala desa ada di Fengdu. Qin Mu heran, lalu merasakan sakit di hatinya. Dia mencengkeram erat tangannya. Kepala desa, aku pasti akan menyelamatkanmu dari Fengdu. Tapi yang benar-benar mencengangkan adalah bahwa ada energi tak dikenal yang menghalangi kekuatan gempa bumi di bawah God Broken Mountain Range. Itu bahkan telah menarik roh primordial semua orang ke dalamnya. Apa sebenarnya harta itu? Mengapa itu dikubur di sana? Siapa yang telah memalsukannya dan siapa yang menguburkannya? Apa yang dicari oleh patung-patung batu para dewa iblis dari dunia lain mungkin adalah harta karun itu. Juga, roh purba Nenek Si dan yang lainnya seharusnya masih berada di harta karun itu. Sama seperti Qin Mu memikirkan itu, tanah tiba-tiba bergetar, dan batu gunung bergemuruh di kejauhan saat patung batu berputar sambil menerobos bumi untuk bangkit. Dewa iblis dari sebelumnya telah menemukan mereka dari bawah tanah. Pada saat yang sama, getaran datang dari kegelapan, dan Qin Mu melihat ke sana. Di kabut ada banyak patung batu berjalan ke arah mereka. Mereka menemukan harta itu. Ekspresi Qin Mu berubah tiba-tiba. Patung-patung batu raksasa mendekati yang telah keluar dari tanah dan semuanya mulai menggali dengan panik. Lengan mereka melemparkan bumi ke atas seperti angin puyuh, dan batu-batu besar digali oleh mereka.
Kinmu dan orang-orang di kapal Sun tercengang. Patung-patung batu iblis menggali tanah dengan kecepatan yang sangat cepat, bahkan jika itu tidak terlihat terlalu bagus. Segera, mereka menggali lubang besar dan secara bertahap tenggelam ke tanah. Tapi masih ada batu gunung yang dibuang keluar dari lubang terus-menerus. Orang-orang ini menggali lebih cepat daripada anjing. Gumam Kuezi. Raja Kun menatap RAT Immortal dan bertanya, berbicara tentang menggali lubang, selain Tuxing Feng, RAT Immortal adalah orang berikutnya dalam hal kemampuan. RAT Immortal berdiri dan berkata, biarkan aku melihat apa yang mereka coba lakukan. Setelah mengatakan itu, dia mengguncang tubuhnya dan berubah menjadi tikus abu-abu besar. Dia melompat maju seolah-olah dia sedang terbang dan berlari ke Sunship. Dalam waktu singkat, ia mencapai tanah dan menerobos ke dalamnya, menghilang tanpa jejak. RAT Immortal terampil dalam menemukan harta dan disebut Tresur Paman RAT. Dia dapat melakukan perjalanan di bawah tanah tanpa halangan, jadi dia pasti akan menemukan sesuatu, Raja Kun menjelaskan. Kinmu mengangkat kepalanya dan melihat bunga-bunga mewah mengisi langit di atas kepala mereka. Mereka mekar saat mereka menyelimuti Sunship. Sementara itu, Flower Saffron berdiri di tengah-tengah satu bunga seolah-olah dia telah tumbuh keluar dari itu. Kita harus membuang para dewa surga tinggi. Kinmu memandang tabib dan sisanya. Apakah kamu punya ide? Tabib tersenyum. Kami tidak punya ide sebelumnya, tapi sekarang kami punya. Raja Kun mengeluarkan tanduk emasnya dan berkata, biarkan aku melakukannya. Setelah mengatakan itu, dia bangkit dari kolam dan memberi hormat kepada tanduk emas. Itu adalah artefak sucinya yang telah disempurnakan menjadi tombak emas. Setelah dia memberikan penghormatan, tanduk emas itu terbang keluar dengan suara mendesing, dan suara menusuk bisa terdengar ketika garis emas mengalir di udara. Itu adalah jejak yang ditinggalkan oleh artefak. Garis emas menembus jantung alis Flower Saffron dan keluar dari belakang kepalanya. Itu kemudian bergegas menuju dewa lain dan menikamnya dengan cara yang sama. Tanduk emas mengubah arahnya sekali lagi dengan kecepatan yang sangat cepat. Setelah beberapa saat, semua dewa, termasuk bintang Saffron Yan, telah dikunjungi olehnya. Suara siulan merdu bisa terdengar, dan tanduk emas itu mendarat di tangan Raja Kun. Garis emas di langit berangsur-angsur redup dan perlahan menghilang. Hati Kinmu sedikit gemetar saat dia melihat tanduk emas. Bahkan tidak ada setetes darah di atasnya bahkan jika itu telah membunuh banyak dewa, seperti Flower Saffron dan Star Saffron Kiao dari 4 penguasa surga tinggi. Itu juga tidak rusak. Orang harus tahu bahwa tubuh jasmani para dewa surga tinggi sangat kuat dan bahkan harta pusaka pemujaan tidak dapat membahayakan mereka sedikit pun. Mencoba menyerang tubuh jasmani mereka dengan paksa seperti menghancurkan telur di atas batu dan mengharapkannya hancur. Tapi artefak suci orang Kun Laut Timur itu tidak rusak sedikit pun. Ini menunjukkan betapa kuatnya harta itu. Namun, meskipun artefak suci itu kuat, orang juga harus melihat orang yang menggunakannya. Ketika Raja Kun bertarung dengan para dewa surga tinggi sebelumnya, alasan dia tidak bisa menang seharusnya karena kemampuannya tidak cukup kuat. Raja Kun, metode 3 jembatan untuk memperbaiki jembatan ilahi telah diumumkan kepada semua orang oleh saya, jadi mengapa Anda tidak datang ke darat dan mempelajarinya? Tanya Kinmu. Kaget, Raja Kun berkata, jadi metode untuk memperbaiki jembatan ilahi itu disebarkan oleh Kaisar Manusia? Saya sudah mendapatkan tekniknya. Sejujurnya, orang Kun kami sering datang ke darat untuk melakukan bisnis dengan Eternal Peace Empire, menukar apa yang kami miliki dengan yang tidak kami miliki. Kinmu santai setelah mendengar kata-kata itu. Saya melihat. Tiba-tiba, seekor tikus besar berlari ke Sunship. Setelah mendekati mereka, itu berubah menjadi penatua berjubah abu-abu. Dia datang ke sisi semua orang dan terengah-engah. Memang ada sesuatu di bawah tanah. Saya melihat ruang kosong dengan sepotong kediaman sementara kekaisaran, patung dewa yang sangat besar, dan pisau besar. Tabib segera membawanya berendam di kolam yang murni sebelum berkata, luka Anda belum sembuh, bicara perlahan. RAT Immortal mengambil napas lagi. Ada lorong di bawah tanah, dan patung-patung batu sudah digali sampai itu. Menuju ke bawah, ada inti bumi yang merupakan sebidang tanah yang luas. Di tengah ruang itu adalah patung dewa yang tampaknya telah muncul dari bawah tanah. Ada rantai di mana-mana, dan mereka ditambatkan ke berbagai istana. Saya tidak tahu bagaimana patung dewa itu masuk ke dalam rantai, tetapi mereka bahkan lebih tebal daripada rantai yang menarik matahari di belakang Sunship. Terkejut, semua orang saling memandang. Jika rantai kapal matahari mengikat matahari, bisakah rantai bawah tanah dimaksudkan untuk mengikat patung dewa itu? Tiba-tiba Tuli berkata. Hati semua orang bergetar. Mengapa patung dewa perlu dirantai? RAT Immortal menggelengkan kepalanya. Tidak, kalian salah menebak. Rantai terhubung ke istana, melewati bawah tanah. Sambil mengikuti patung-patung batu yang digali, saya melihat istana-istana mengambang di sekitar patung dewa itu. Tampaknya tidak ada di sana dari sana sejak awal, tetapi seperti baru saja muncul. Itu juga sangat mirip dengan patung dewa di Kekaisaran Perdamaian Abadi. Seharusnya itu muncul bersama mereka, hanya saja itu sedikit tidak beruntung dan menemukan dirinya di bagian bawah God Broken Mountain Range. Itu mengenai rantai dan menjadi tidak mampu mendorong dirinya sendiri ke permukaan.
Pasti akan ada sejumlah harta di istana, jadi mari kita mencuri. Ayo kita ambil harta karun. Kuizi menyarankan dengan penuh semangat. Kau baru saja mendapatkan hidupmu kembali, jadi berhentilah berlarian dan berhati-hati untuk kehilangan hidupmu lagi. Erat Immortal, apalagi yang kamu lihat? Tabib berkata dengan cemberut. Ada jembatan mengambang di udara, dan itu terhubung ke istana di sekitar patung dewa. Sudah ada rantai, jadi untuk apa jembatan apung? Apa yang mereka lakukan? Raja Kun bertanya dengan bingung. Wajah Erat Immortal menjadi aneh karena dia ingin mengatakan sesuatu namun tidak berani. Ada juga pisau besar di atas kepala patung dewa. Rantai itu digunakan untuk merantai pisau itu. Ketika patung dewa itu meluncur keluar dari tanah, itu mungkin telah menundukkan kepalanya pada pisau yang menyebabkannya diiris. Pisau apa? Tanya tabib dengan bingung. Pisau besar, pisau yang sangat besar. Erat Immortal mengungkapkan dua gigi depan yang panjang, dan kumisnya bergerak-gerak. Pisau surga sudah tidak kecil, tapi di depan pisau itu menyedihkan sekali. Pisau itu membentang dari utara ke selatan dan sekarang tertanam di kepala patung dewa. Ini sangat panjang. Tetapi ketika saya melihat pisau itu, saya melihat sesuatu yang aneh. Dia menenangkan diri dan berkata, Nenek Si, Imperial Preceptor dan para dewa surga tinggi tampaknya berada di pisau jernih itu. Bilahnya seperti cermin, dan roh purba mereka bertarung di dalamnya tanpa menemukan sesuatu yang kalah. Qin Mu dan yang lainnya dengan hati-hati membayangkan pemandangan itu dan tidak bisa menahan diri menggigil tanpa merasa kedinginan. Nenek Si dan yang lainnya telah mengeksekusi formasi bintang surgawi yang besar untuk mengeluarkan semua roh primordial para dewa surga tinggi, tetapi mereka semua telah mendarat di ruang internal pisau. Imperial Preceptor telah merencanakan untuk mati bersama para dewa surga tinggi, tetapi kekuatan gempa-gempa telah diserap oleh energi yang menakutkan dari bawah tanah. Mungkinkah melakukan pisau itu juga? Raja Kun menatapnya dengan wajah kosong. Kami telah mendarat di ruang aneh yang tak terbatas dan benar-benar kosong, tapi aku tidak akan pernah berpikir bahwa itu mungkin berada di dalam bilah pisau. Kami telah berjuang begitu lama, tapi kami sebenarnya tidak melihat apa-apa. Dia sedikit tidak percaya. Erat Immortal kemudian menambahkan, patung-patung batu telah sampai di sana selangkah di depan saya, dan beberapa dari mereka tampaknya sedang membangun altar pengorbanan yang sangat besar. Saya tidak tahu untuk apa mereka menggunakannya. Hati Qin Mu bergetar sedikit dan dia bertanya, bisakah Erat Immortal menggambar penampilan altar pengorbanan itu? Erat Immortal menggunakan ki vitalnya sebagai kuas untuk menggambar di udara. Setelah beberapa saat, sebuah altar pengorbanan muncul di hadapannya. Itu mirip dengan yang Qin Mu lihat di depan lubang ke dunia lain yang akan digunakan untuk seluruh pasukan iblis untuk melewati penghalang dunia dan memasuki perdamaian abadi. Altar pengorbanan yang digambar Erat Immortal memiliki tanda yang mirip dengan altar pengorbanan itu, tetapi ada sedikit perbedaan. Qin Mu sedikit terpana dan rasa ingin tahunya terangsang. Dia bertanya, siapa yang punya cermin? Kuizi tersenyum dan berkata, Tuli suka memamerkan ketampanannya tanpa malu-malu, sehingga orang lain mungkin tidak memilikinya tetapi dia pasti akan melakukannya. Tuli mendengus dan mengambil cermin. Qin Mu segera berkata, aku butuh 2 cermin, jadi siapa lagi yang punya 1? Aku punya, gumam tabib. Tuli menatapnya. Kamu bahkan tidak punya wajah, jadi kenapa kamu butuh cermin? Rapikan bajuku, kata tabib dengan kebenaran. Qin Mu mengambil 2 cermin dan menempatkan mereka di sisi kiri altar pengorbanan yang telah ditarik Erat Immortal dan di sebelah kanan. Dia kemudian berkata, Erat Immortal, dapatkah Anda mendorong mesbah korban ini ke cermin? Hati Erat Immortal bergetar sedikit, tetapi altar pengorbanan yang terbentuk dari ki vital terbang ke cermin. Qin Mu melihatnya dan tercerahkan. Kedua altar pengorbanan ini saling mencerminkan. Patung-patung batu itu sedang membangun cermin yang ada di dunia lain. Mereka harus merencanakan untuk memindahkan pasukan iblis mereka langsung ke di semacam formasi oleh sekte iblis surgawi. Teleportasi mereka jauh lebih primitif dan membutuhkan pengorbanan darah. Kuizi tertawa. Mengapa orang-orang itu mencoba mengirim pasukan mereka? Apakah mereka berencana untuk mengorbankannya untuk membangunkan dewa di bawah tanah? Patung dewa itu kemungkinan besar bukan dewa, tetapi nenek moyang ras iblis mereka. Patung-patung batu telah menabrak untuk menyelamatkan leluhur mereka, kata Div. Setelah mengorbankan pasukan, patung dewa akan hidup kembali. Tidak peduli seberapa keras kita bertarung, semuanya akan sia-sia. Putra dan cucu dari patung dewa itu pada akhirnya akan menghidupkannya kembali. Semua orang diam. Kepala desa sudah mati, Rulai tua sudah mati, Tuan Dao tua sudah mati, dan bahkan Xuan Shengwu, putih abadi, kuning abadi, dan sisanya hilang. Namun pada akhirnya, mereka masih tidak bisa menghentikan keturunan para dewa dan iblis sejati. Mereka tidak bisa lagi bertarung. Setelah iblis sejati terbangun, mereka semua akan mati. Qin Mu terus memeriksa 2 cermin, lalu tiba-tiba berkata, ada orang lain yang punya cermin? Beri aku 2 lagi. Tabib membuka keranjang ramuannya dan mengambil 2 cermin lagi, melemparkannya kepadanya. Tuli mengangkat alisnya dan mendengus dingin. Genit, Qin Mu menempatkan cermin di antara 2 yang asli untuk memantulkan cahaya. Dia kemudian menggunakan yang keempat untuk memantulkan cahaya sekali lagi. Setelah sejumlah refleksi,
Altar pengorbanan di cermin terakhir adalah gambar cermin. Qin Mu berpikir sejenak dan berkata, bagaimana jika pasukan iblis tidak dapat dipindahkan? Bisakah patung batu membangunkan patung dewa itu di bawah tanah sendiri? Apa yang akan dilakukan kaisar manusia baru? Tanya tabib dengan rasa ingin tahu. Qin Mu mengungkapkan senyum malu-malu. Kakek tabib, jangan bercanda denganku. Aku hanya berencana untuk menempa 2 altar pengorbanan teleportasi lagi untuk mengganggu teleportasi mereka. Setelah itu, pasukan iblis mungkin tidak bisa datang ke sini. Seperti kedua cermin ini. Jika saya sedikit menyesuaikan arah di cermin tengah, gambar tidak akan dapat ditransfer ke cermin terakhir. RAT Immortal, bawa aku dan kakek Tuli di bawah tanah. Saya perlu melihat tata letak Ran pada altar pengorbanan mereka, maka saya akan melakukan teleportasi Divine Art dan kakek Tuli akan melukisnya. Raja Naga Banjir Ilahi, ikuti aku akan membutuhkan kekuatan sihirmu, Qin Mu cepat memerintahkan. Kakek tabib, kalian akan tinggal di sini dan menjaga nenek Si dan tubuh jasmani Imperial Preceptor. Rencananya ditetapkan, dan RAT Immortal segera membawa mereka keluar dari Sunship. Jangan bergerak, aku akan membawa kalian ke bawah tanah. Setelah dia mengatakan itu, dia mengguncang dan berubah menjadi tikus besar. Benjolan angin iblis menyapu Qin Mu, tunarungu, dan Raja Naga Banjir Ilahi, menarik mereka ke bumi. Qin Mu hanya merasa dirinya bepergian dengan cepat melalui tanah, dan tidak lama kemudian, tubuhnya tiba-tiba berhenti. Ruang di depan matanya menjadi sangat luas. Ketika dia melihat sekeliling, dia melihat pemandangan megah yang digambarkan oleh RAT Immortal. Patung dewa besar telah bangkit dari tanah dan terjebak. Dimanapun rantai yang sangat tebal bertemu, ada istana yang memeganginya, dan di bawahnya, ada lebih banyak rantai yang melilit pisau panjang yang membentang dari utara ke selatan. Pisau panjang itu sangat cemerlang dan dirantai seolah-olah seseorang takut akan terbang. Panjangnya terlalu besar, sampai-sampai Qin Mu tidak bisa membayangkan siapa yang bisa mengendalikannya. Ketika patung dewa sial itu bangkit, ia mengetuk pedangnya, dan kepalanya yang kokoh-kokoh diiris di bagian tengah alisnya. Di telapak tangan patung dewa yang terangkat itu, ada lebih dari 10 patung batu tinggi dan kokoh yang bergegas ke sana kemari untuk membangun altar pengorbanan besar. Mereka dan proyek mereka besar, tetapi jika dibandingkan dengan patung dewa, mereka tampak sangat kecil. Tentu saja, Qin Mu, Tuli, dan yang lainnya bahkan lebih tidak penting. Qin Mu mengeksekusi Nine Heavens Eyes Awakening Skill untuk dengan cermat memeriksa Ran di altar pengorbanan dan menghafalnya. RAT Immortal membawanya bolak-balik di sekitarnya untuk mengamatinya dari semua sisi. Setelah beberapa waktu, dia akhirnya menghafal semua Ran. RAT Immortal, cukup, gumam Qin Mu dengan tidak pasti. Ayo pergi ke istana itu, aku akan beristirahat di sana untuk menghitung. RAT Immortal membawa mereka ke salah satu istana yang terhubung ke jembatan mengambang panjang yang terhubung ke tebing di kejauhan. Sepertinya ada orang yang tinggal di sana di masa lalu, menjaga ruang bawah tanah. Qin Mu melangkah di tanah yang kokoh dan melihat sekeliling. Dia melihat bahwa pintu aula merah Vermilion terkunci rapat. Dengan mata ilahi, dia melihat segel yang sangat rumit yang membuatnya sulit untuk masuk. Tepat di sini, Qin Mu mengeluarkan karung Taoti dan menggeledahnya. Dia mengeluarkan semua jenis alat perhitungan seperti piring Wuji, piring Taiji, manik-manik 5 elemen, piring 8 trigram, yang dibuat untuk jajaran mempesona. Bahkan jika itu adalah piring 8 trigram tua yang sama, ada struktur yang berbeda. Semua jenis garis padat dan patah dapat digeser, sehingga struktur yang berbeda memerlukan alat perhitungan yang berbeda, jadi dia mengeluarkan jumlah yang sangat besar. Dia menggunakan ki vital untuk mengangkat alat perhitungan ini dan secara instan, alat perhitungan yang tak terhitung terbelah di udara dan dipasang kembali. Kerumitan perhitungan membuat RAT Immortal dan Div tercengang, menyilaukan mata mereka. Setelah beberapa saat, alat perhitungan yang jauh lebih rumit yang mengambil radius beberapa meter muncul di udara. Biner, quaterner, senari, oktal, novarium, desimal, heksadesimal, dan base 64, memiliki komponen aneh yang tak terhitung jumlahnya bergerak bersama dengan ki vitalnya saat suara berderak terdengar tanpa henti. Semua jenis manik-manik kalkulus muncul di langit dan melompat-lompat terus-menerus. Ada juga batu dan pilar kubus. Mereka terkadang panjang dan kadang pendek karena mereka terus maju ke depan. Bisakah kamu memahaminya? RAT Immortal diam-diam bertanya pada Tuli. Tuli melambaikan tangannya. Aku tidak bisa mendengarmu. RAT Immortal tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Tiba-tiba, Qin Mu mengguncang tas Taotie-nya, dan semua alat perhitungan terbang kembali ke dalam, menghilang tanpa jejak. Perhitungan sudah selesai. Kakek Tuli, terserah padamu sekarang. Qin Mu membangkitkan semangatnya dan mengeksekusi ki vitalnya. Tiba-tiba, satu set formasi seni ilahi teleportasi muncul di langit, dan semua jenis rune menyala. Tuli mengangkat matanya untuk melihat dan melukis di udara. Kuas bergerak seperti naga dan ular ketika ia dengan cepat meletakkan formasi.
Semua tanda runi tidak berbeda dari seni ilahi teleportasi Kinmu. Apa yang dia gunakan adalah teknik jalur melukis, dan itu tidak lain adalah dunia dalam teknik melukis yang pernah disebutkan Kinmu kepadanya. Di masa lalu, jalur melukisnya dari dalam keluar. Ketika dia menggambar angin, angin akan muncul, dan ketika dia menggambar kilat, kilat akan muncul. Tapi sekarang, lukisannya ada di luar, memiliki dunia yang tersembunyi di dalamnya. Kinmu menyebarkan seni teleportasi dan mengeksekusi ki vitalnya lagi. Jenis lain dari pembentukan teleportasi kemudian muncul di udara. Tuli melukis formasi teleportasi kedua juga. Ketika RAT Immortal melihat ke arah lukisan itu, dia tidak bisa membantu menjadi bingung untuk kata-kata. Tuli jelas melukis di permukaan datar, tetapi melihat ke dalam, dia bisa melihat ruang di dalamnya, dan tidak ada perbedaan dari seni ilahi teleportasi yang telah dieksekusi Kinmu. Karena keterbatasan dalam kultivasi, area yang dicakup oleh seni ilahi tidak besar dan kekuatannya tidak kuat. Namun meskipun lukisan yang digambar Div tidak terlihat besar, RAT Immortal terkejut ketika dia melihat ke dalamnya. Ruang dalam lukisan itu sangat luas, menutupi area dengan radius 1 mil. Kin Enggu mengeksekusi seni Divine teleportasi lagi, dan Tuli menggambar lukisan ketiga. Setelah selesai, Kinmu memintanya untuk menempelkan lukisan ketiga di bawah kakinya. Tuli sedikit terkejut, tidak mengerti artinya. Namun, dia masih melakukannya. Sinar ditembakkan dari mata Kinmu dan pergi ke ruang di atas pisau besar. Kakek Tuli, letakkan lukisan pertama di sana. Div menjentikan kuasnya, dan gambar pertama terbang, mendarat di tempat tatapannya jatuh. Kemudian secara bertahap menghilang tanpa jejak. Kinmu menghitung diam sejenak dan seberkas cahaya melesat keluar dari matanya lagi, mendarat di perut patung dewa. Lukisan kedua akan ditempatkan di sana. Tuli memberikan pukulan besar, dan lukisan kedua terbang tanpa penundaan sedikit pun. Kemudian juga menghilang tanpa jejak. Kinmu menghela napas lega dan tersenyum. Dengan cara ini, pasukan iblis tidak akan bisa berteleportasi di sini dengan bantuan altar pengorbanan darah. RAT Immortal sedikit mengernyit. Ini akan baik-baik saja dengan ini saja. Kinmu mengangguk, tapi RAT Immortal masih tidak nyaman. Apakah kamu yakin? Jika pasukan iblis diteleportasi dan mengorbankan diri untuk patung dewa ini dihidupkan kembali, itu akan menjadi bencana yang tak terbendung. Apakah Anda yakin dua jenis seni ilahi teleportasi Anda ini akan dapat mengganggu darah mereka altar pengorbanan darah? Tuli juga tidak nyaman. Dia bertanya dengan gugup, Muer, kemana 3 lukisanmu ini mengirim pasukan setan? Kinmu ragu-ragu sejenak sebelum berkata, saya tidak bisa mengubah teleportasi mereka, ganggu saja. RAT Immortal menghela nafas. Karena ini hanya gangguan, bukankah itu berarti tentara itu masih akan dipindahkan? Kinmu mengangguk dan menjelaskan, teleportasi melibatkan perubahan dalam ruang, yang membutuhkan perhitungan aljabar yang sangat tepat. Saya menggunakan 2 jenis formasi teleportasi untuk mengganggu gambar cermin dari 2 altar pengorbanan. Meskipun tingkat gangguannya tidak akan besar, tetapi untuk perhitungan aljabar yang sangat tepat, bahkan 1 inci perbedaan bisa menjadi perbedaan 1000 mil. Tidak ada kesalahan yang diizinkan di sana. Selama mereka mengaktifkan 2 altar pengorbanan, mereka akan. Kaisar manusia Qin, ini tidak boleh. RAT Immortal berkata dengan tegas. Ini adalah masalah besar menyangkut kelangsungan hidup dan kehancuran semua orang. Kami tidak dapat mengandalkan hanya 1 inci perbedaan. Aku perlu menemukan Raja Racun untuk meracuni semua iblis yang berteleportasi. Ikuti saya keluar dari sini. Angin iblisnya menyapu ketiga orang itu dan hendak meninggalkan ruang bawah tanah ketika energi yang mengagumkan melintasi waktu dan ruang dan membombardir mereka dari dunia lain. Ruang di sekitar mereka bengkok, dan di atas kepala mereka, langit-langit batu yang luas bengkok dan terdistorsi, membentuk pusaran air besar. Segala sesuatu di dalamnya terdistorsi dan secara bertahap berubah menjadi kekosongan. Cahaya teleportasi yang sangat cemerlang bersinar dari pusaran air itu, menerangi altar pengorbanan besar yang ada di telapak patung dewa. Cahaya itu bersinar dari langit yang dalam dari dunia lain, melewati lukisan pertama Tuli dan mendarat di altar pengorbanan. Di telapak tangan itu, patung-patung batu berdiri tegak. Mereka setengah berlutut di sekitar altar pengorbanan, melantunkan dalam bahasa iblis yang tegas dan mendalam seolah-olah mereka sedang mengucapkan mantra. Pada saat itu, formasi teleportasi kedua menyala dan cahaya teleportasi yang tak tertandingi memiliki sedikit perubahan. Itu sangat kecil sehingga sulit untuk diperhatikan. Tiba-tiba, pasukan iblis yang tak terhitung jumlahnya muncul dalam cahaya teleportasi, dan puluhan ribu tentara bergegas dari dunia lain. Sudah terlambat, RAT Immortal merasakan hawa dingin di hatinya. Tetapi tepat ketika dia memikirkan itu, perubahan abnormal terjadi. Dalam cahaya teleportasi, tubuh tentara yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba bengkok dan pecah berkeping-keping dalam cahaya yang mengalir. Semua orang itu menjadi mayat, pilar cahaya teleportasi menjadi merah darah, dan bentuk kehidupan yang tak terhitung jumlahnya berteriak kesakitan di dalamnya, tetapi semua tindakan mereka benar-benar tidak berguna.
Sementara Erat Immortal tercengang, Qin Mu berkata, Raja Naga Banjir Ilahi, bergabunglah denganku. Erat Immortal segera menatap Qin Mu dan melihatnya berdiri di tengah lukisan ketiga. Raja Naga Banjir Ilahi menempel dirinya ke punggung Qin Mu dan berubah menjadi tato berbentuk naga. Aura Qin Mu naik secara eksponensial dan wajahnya sedikit redup. Gerbang pengaruh surga. Sebuah gerbang megah muncul di belakangnya, dan pilar cahaya teleportasi melengkung ke arahnya. Tak terhitung tentara dari ras iblis melewati gerbang satu demi satu. Tiba-tiba, sesosok mayat terbang keluar dari gerbang dan mendarat di samping kakinya. Itu adalah mayat iblis yang telah dipindahkan. Anggota badannya bengkok dan kepalanya menjadi bagian dari dadanya. Itu pasti kecelakaan yang terjadi selama teleportasi ruang angkasa. Itu telah menyusun kembali tubuh dan roh primordialnya, tetapi karena kesalahan dalam perhitungan, mereka dalam kekacauan. Tubuh jasmani telah meninggal secara tidak wajar saat roh primordialnya tersisa di Youdu. Tiba-tiba, mayat yang tak terhitung jumlahnya mengalir dari gerbang pengaruh surga, dan dalam sekejap, ada gunung mayat di sekitar Qin Mu. Itu menumpuk lebih tinggi dan lebih tinggi, mengisi aula. Semuanya, tolong jangan salahkan aku. Tiba-tiba, lukisan ketiga diaktifkan, dan formasi teleportasi besar meledak. Cahaya menyilaukan mata dan menyapu segala sesuatu di sekitar istana. Erat Immortal dan tunarungu dipindahkan, dan tubuh mereka muncul di udara. Sebelum mereka bisa mendarat di tanah, banyak anggota tubuh yang patah muncul di langit di samping mereka, dan hujan mayat jatuh di Great Ruins. Mereka mengangkat kepala mereka, dan di sisi lain cahaya teleportasi, gerbang surga menjulang tinggi. Mata pemuda di depan pintu itu lembab saat dia mengubur puluhan ribu tentara dari dunia lain. Hujan mayat ini berlangsung selama 1 jam, dan tidak ada yang tahu berapa banyak mayat yang jatuh. Benar-benar pemandangan yang mengerikan. Ketika mayat-mayat berhenti, Erat Immortal buru-buru membawa Tuli kembali ke bawah tanah. Di sana, mereka melihat patung-patung batu berdiri tanpa bergerak di sekitar altar pengorbanan. Namun, lampu teleportasi sudah padam. Mereka melihat ke arah istana dan melihat naga banjir safir biru melingkari atapnya dengan kepala terangkat. Kumisnya yang panjang berkibar tertiup angin sementara Qin Mu berdiri di atas kepalanya. Dia saat ini sedang melihat altar pengorbanan di telapak patung dewa. Kedua lelaki tua itu buru-buru melewati jembatan panjang untuk mencapai istana dan naik ke atap. Tuli menunduk dan sedikit terpana. Di bawah, meskipun patung-patung batu di sekitar altar pengorbanan tidak bergerak, mereka semua mengangkat kepala untuk melihat dengan mata batu. Muer, apa yang terjadi? Tanya Tuli gugup. Mereka menatapku, kata Qin Mu lembut. Apakah kamu pikir mereka menyalahkanku karena membunuh klan mereka? Tuli menggelengkan kepalanya. Dalam hati mereka, tentara dimaksudkan untuk pengorbanan, jadi bahkan jika mereka tidak mati di tanganmu, mereka akan dikorbankan, jadi kamu tidak perlu menyusahkan dirimu dengan itu. Sebaliknya, Anda menghentikan mereka membangunkan patung dewa, dan itu hal yang baik. Itu menyelamatkan orang-orang dari kerajaan perdamaian abadi. Qin Mu menatap lurus ke arahnya. Kakek Tuli, aku belum pernah membunuh banyak orang sebelumnya. Mungkin banyak orang yang mati karena saya, tetapi untuk membunuh begitu banyak dari mereka secara pribadi, saya masih sedikit terguncang. Ketika tentara iblis diteleportasi, beberapa dari mereka sudah mati. Ada beberapa yang tidak, tetapi setelah memasuki gerbang pengaruh surga, mereka ada. Saya menghitung dan ada lebih dari 10.000 orang. Saya belum pernah secara pribadi membunuh begitu banyak orang sebelumnya. Di gerbang pengaruh surga, saya melihat banyak perahu kertas mengambang di kegelapan. Utusan maut duduk di atas mereka untuk membimbing roh primordial dari semua orang yang baru saja kubunuh. Erat Immortal melihat patung batu di bawah dan bertanya, apa yang terjadi dengan patung-patung batu? Aku tidak tahu, mereka tiba-tiba berhenti bergerak. Qin Mu juga agak bingung. Mereka sangat kuat. Karena tubuh mereka membatu, mereka menjadi sangat keras. Karena pengorbanan mereka gagal, mereka kemungkinan besar akan melakukan sesuatu lagi, mereka tidak akan menyerah begitu saja. Tiba-tiba, patung-patung batu di sekitar altar pengorbanan melompat ke jurang di bawah. Qin Mu buru-buru melihat ke bawah dan melihat mereka meluncur ke tanah, menghilang dari pandangannya. Mereka bertiga saling memandang dengan cemas, lalu Qin Mu mengalihkan pandangannya ke pisau di atas kepala patung dewa. Itu sangat terang dan sepertinya telah memotong kepala patung tanpa usaha, hampir membelah patung dewa. Permukaan pisau ilahi tak tertandingi halus, tanpa urat terlihat. Itu lebih terang dan lebih murni dari cermin paling terang di dunia. Roh primordial Nenek Si, pengajar imperial perdamaian abadi, bisu, tukang daging, dan yang lainnya tampaknya berada di permukaannya yang rata, bertarung dengan para dewa surga tinggi, tetapi tidak dapat melihat pemandangan di luar. Tiba-tiba, kabut kelabu mengalir dan memenuhi seluruh ruang bawah tanah. Kelompok itu menyaksikannya menjadi semakin padat. Gunung dan sungai membanjiri kabut dan menenggelamkannya. Tidak hanya itu,
bahkan patung dewa yang telah muncul dari bawah tanah dan pisau panjang yang cerah juga ditenggelamkan. Hanya rantai yang samar-samar terlihat. Setelah beberapa saat, kabut berhenti mengalir, dan pegunungan tulang putih muncul. Mereka tak tertandingi keagungan, dan ruang bawah tanah dipenuhi dengan tulang-tulang putih yang merangkak di sekujur mereka. Itu tampak menyeramkan dan menakutkan. Dunia orang mati yang hidup. Hati Qin Mu bergetar hebat, dan dia melihat ke kedalaman kabut. Di bagian paling dalam dari kabut, ada sebuah dermaga yang merupakan satu-satunya jalan menuju dunia orang mati yang hidup. Itu dan Feng Du telah datang ke bawah tanah God Broken Mountain Range, tumpang tindih dengan ruang bawah tanah yang aneh. Siapa yang memiliki koin Feng Du? Tanya Qin Mu terburu-buru. RAT Immortal dan Deaf belum pernah melihat pemandangan ini sebelumnya dan menggelengkan kepala mereka. Raja Naga Banjir Ilahi adalah dewa surga tinggi sehingga ia secara alami tidak akan memiliki koin Feng Du. Pada saat ini, sebuah kapal compang-camping berlayar melalui lautan kabut dan Qin Mu mengangkat tangannya untuk melambai sambil berteriak, "Boatman, bisakah kamu memberi kami tumpangan?" Dayung berderit saat perahu berlayar dari pegunungan kerangka. Qin Mu sangat bersemangat sementara RAT Immortal dan Tuli tampak seolah-olah mereka akan menghadapi musuh besar saat mereka menatap gugup pada perahu yang compang-camping. Setelah beberapa saat, itu datang ke depan istana dan melayang di depan kepala besar Raja Naga Banjir Ilahi, terlihat sangat kecil. Tukang perahu mengenakan jas hujan anyaman dan topi bambu yang menutupi wajahnya. Raja Naga Banjir Ilahi menundukkan kepalanya ke bawah dan Qin Mu hendak melompat ke kapal ketika telapak putih berbaris terbentang dari bawah jas hujan. Suara menyeramkan datang dari bawah topi bambu. "Teman kecil, apakah kamu punya uang?" Qin Mu menggelengkan kepalanya. "Kapal yang berharga itu tidak mengangkut tamu tanpa uang," kata si tukang perahu. "Saya hanya melakukan bisnis kecil. Ketika Anda memiliki uang, itu tidak akan terlambat bagi Anda untuk memasukkan Feng Du." Qin Mu kecewa. Tiba-tiba, dia melihat bahwa telapak tangan putih itu hanya memiliki 4 jari. Salah satu jarinya telah dipotong, dan itu kemungkinan besar luka pedang. Tubuhnya gemetar hebat ketika dia mengikuti tukang perahu yang pergi ke kejauhan dengan matanya sampai dia menghilang ke kedalaman lautan kabut. "Kapan Feng Du mengganti tukang perahu mereka?" Qin Mu bertanya dalam teriakan. Sebuah suara menyeramkan datang dari lautan kabut, tetapi yang aneh adalah bahwa itu sebenarnya menunjukkan sedikit kebahagiaan. "Pada hari aku mati, itu mengubah tukang perahu. Apakah Anda melihat Patriarch Iblis Surgawi? Hehe, ketika kamu punya uang, kenapa kamu tidak datang untuk melihatnya?" Qin Mu menatap kosong ke kejauhan. RAT Immortal sangat bingung dan bertanya, "Manusia Kaisar Qin, kamu mengenali hantu itu?" Qin Mu mengangguk. Dia sepertinya teman lama yang hanya punya 9 jari. Yang hilang itu telah dipotong oleh kepala desa. "Maksudmu dia Ling Jing?" RAT Immortal langsung sadar, menjadi senang dan terkejut. Dia juga berteriak keras, "Kakak senior Ling Jing, apakah Anda masih ingat saya?" Tidak ada jawaban yang datang dari lautan kabut. RAT Immortal memanggil beberapa kali lagi, tetapi tidak ada jawaban. Itu membuatnya kecewa dan frustrasi. Tiba-tiba, kabut bergerak sekali lagi dan mengalir ke barat di mana ia dengan cepat menghilang tanpa jejak. Qin Mu mengangkat kepalanya dan melihat bahwa pisau ilahi masih di kepala patung dewa. Itu masih sangat cemerlang, tetapi tidak ada Nenek Si dan sisanya di dalamnya. Nenek Si dan yang lainnya direnggut oleh Feng Du? Qin Mu tercengang, tapi dia segera bergegas keluar dari permukaan bumi dengan RAT Immortal dan Tuli. Tiba-tiba, cahaya terang menyinari mata mereka, menyengat mereka. Matahari terbit di timur, dan sinar pertamanya bersinar ke wajah mereka. Di belakang mereka, kegelapan reruntuhan besar dengan cepat mundur. Disitulah mayat lebih dari 10.000 tentara jatuh. Tuli menunjuk ke suatu tempat di Great Ruins dan berkata kepada Qin Mu, "Kamu memindahkan mereka sekitar 100 mil atau lebih." Qin Mu mengaktifkan Fire Heaven as Ice untuk melihat ke atas dan melihat gunung tulang putih. 10.000 prajurit ras iblis hanya memiliki tulang mereka yang tersisa. Daging dan darah mereka hilang, karena telah ditelan oleh monster dari Great Ruins. Gunung tulang putih juga disinari oleh sinar matahari dan tampak sangat aneh. Qin Mu berbalik dan berjalan menuju kapal Sun. "Hati saya adalah neraka, siapa yang peduli dengan dosa-dosa yang meluap?" Tuli tersenyum dan berjalan mengejarnya. Dekat Sunship, langit penuh bintang yang dibentuk oleh Great Overarching Heavenly Stars mulai redup dengan cepat. Wanita yang telah meletakkan matanya dan jatuh dari udara. Qin Mu segera meningkatkan kecepatannya, berencana untuk menangkap wanita itu. Orang lain jatuh dari udara sambil berteriak dengan suara lemah. Qin Mu ragu-ragu sejenak, lengannya ke kiri dan kanan. Tetapi pada saat itu, Buta juga mulai jatuh kepala lebih dulu, sehingga Qin Mu bergegas ke arahnya dengan terburu-buru. "Muer, apakah Anda akan melihat saya dan Bu Tua jatuh ke kematian kita?" tanya jagal keras. Qin Mu melihat ke atas dan melihat dua kakek juga jatuh dari langit. Keringat dingin muncul di dahinya, dia benar-benar tidak tahu siapa yang harus ditangkap. Adapun Imperial Preceptor dan Ratu Yi yang jatuh juga,
Qin Mu tidak punya rencana untuk menangkap mereka. Hu Ling-er bergegas keluar dari Sunship dan berteriak, "Maha!" Sekelompok naga banjir keluar dari sisinya seperti angin dan menangkap semua orang yang jatuh. Qin Mu akhirnya menghela nafas lega dan menyeka keringat dingin di dahinya. Di kejauhan, Imperial Preceptor jatuh di tanah, dan Qin Mu melompat kaget. Dia buru-buru memandangi naga banjir yang seharusnya menangkapnya dan tidak bisa menahan diri untuk terpana. Naga banjir itu membawa kuali gempa bumi dan berteriak sambil dengan gembira berlari kembali ke Sunship bersama naga banjir lainnya. Sama sekali tidak tahu bahwa itu menangkap hal yang salah. Di ibu kota perdamaian abadi, Qin Mu sedang memeriksa patung batu dewa sejati yang telah keluar dari bawah tanah. 3 bulan telah berlalu sejak krisis surga tinggi. Selama waktu itu, semua orang yang terluka telah menjalani perawatan. Dengan tabib merawat mereka secara pribadi, semua orang pulih cukup cepat. Hermit King Yu kembali ke modal Gio kecil, tetapi dia akan kembali dari waktu ke waktu untuk mengunjungi semua orang. RAT Immortal dan Fox Immortal membawa Willow Immortal, Yellow Immortal, dan White Immortal kembali ke Prefektur Willow. Raja Kun dan Ratu Yi membawa kulit penyu Xuan Shengwu ke orang-orang kura-kura hitam di luar negeri, mengirimnya kembali ke klannya. Penatua disiplin juga membawa abu bapa leluhur muda, menguburkan mereka di bawah pohon suci. Qin Mu secara pribadi mengirim mayat guru tua Dao ke Dao Sekte sementara Matua menyambut tubuh jasad Rulai tua kembali ke biara petir besar, mengundangnya ke pagoda 10.000 Buddha. Tuxing Feng juga termasuk di antara korban, tetapi dia telah mengubur dirinya dan lawannya jauh di dalam magma bawah tanah. Hermit King Yu melakukan perjalanan ke bawah tanah dan melihat seorang wanita yang hampir setinggi Tuxing Feng dan yang adalah jandanya. Dia memberikan penghormatan di tempat Tuxing Feng meninggal dalam pertempuran dan berkata kepada Qin Mu, penjelajah bumi tidak akan pernah lupa pada janji yang dibuat saat itu. Ketika manusia kaisar memanggil kita lagi, masih akan ada orang yang datang dan bergabung denganmu. Setelah pertempuran, God Broken Mountain Rank telah menghilang dan kegelapan telah menyerbu kerajaan damai abadi. Qin Mu pergi untuk memeriksa bendera yang dia tikam ke tanah dan melihat bahwa kegelapan tidak menyebar. Itu membuatnya lebih atau kurang nyaman. Adapun lubang besar yang diterbangkan di God Broken Mountain Range oleh kuali gempa bumi, itu masih belum lenyap. Situasi di dunia lain masih bisa dilihat. Iblis di dunia itu sedang sibuk mempersiapkan sesuatu sekali lagi. Patung-patung batu yang bergerak di sekitar reruntuhan God Broken Mountain Range akan muncul dari waktu ke waktu, dan ada setan yang sering muncul dari suatu tempat. Imperial Preceptor telah memerintahkan para sarjana perguruan tinggi dari semua negeri untuk pergi ke sana untuk pengalaman. Mereka harus menyingkirkan iblis yang tersebar yang muncul, yang mengakibatkan banyak petualang di sana setiap hari. Iblis dari dunia lain merasa sangat sulit untuk mendapatkan kembali kekuatan mereka. Segala sesuatu di Eternal Peace Empire kembali normal, dan keributan yang disebabkan oleh patung-patung batu dan harta yang tidak normal perlahan-lahan mereda. Namun, patung dewa sejati yang besar dan megah masih berdiri tegak seperti gunung. Mereka tidak menghilang. Patung batu di depan Qin Mu adalah salah satunya. Itu berdiri tinggi dan tegak, menghadap ke ibu kota di depannya. Patung batu itu sangat tinggi sehingga meskipun tidak bisa bergerak, itu masih menarik banyak orang bodoh untuk menghormatinya dan menawarkan dupa. Qin Mu mengangkat kepalanya untuk memeriksanya. Pikirannya seperti awan di langit, berkumpul dan tersebar. Kamu tahu, patung-patung batu ini akan hidup kembali dan menghancurkan dunia cepat atau lambat, kata Su Shenghua, dan Qin Mu berbalik. Dia melihat pemuda yang seumurannya membawa barang bawaannya. Jing Yan mengikuti di sampingnya, dan dia juga membawa tas kecil. Su Shenghua datang ke sisinya dan memeriksa patung batu itu. Bencana alam tidak datang dan nasib umat manusia akan berlanjut. Masih akan ada perang. Bahkan jika Anda mencegah surga tinggi dari melakukan tugas mereka, masih akan ada banyak orang yang mati setiap hari, dan mereka akan digunakan sebagai pengorbanan oleh patung dewa. Suatu hari, mereka akan mengumpulkan kekuatan yang cukup untuk membangunkan, menghancurkan dunia ini. Qin Mu terus memeriksa patung batu dengan ekspresi tenang. Aku tahu, Imperial Preceptor tahu, dan kepala desa juga mengetahuinya, tapi kami tidak punya pilihan selain melakukan itu. Semakin lama kita menyeret ini keluar, perdamaian abadi yang lebih kuat akan menjadi. Di masa lalu, kami tidak memiliki kekuatan untuk melawan sehingga mudah bagi mereka untuk menghancurkan kami, tetapi dengan waktu yang cukup, kami dapat tumbuh sampai perbedaan di antara kami tidak akan begitu luas. Kepala desa merasakan hal ini, dan Imperial Preceptor juga merasakan hal itu. Dia melihat ke arah Su Shenghua dan menunjukkan senyum murni. Selama kita hidup, ada harapan, bukan? Senyumnya sangat menular, dan Su Shenghua tidak bisa menahan senyum juga. Jing Yan merasakan perasaan aneh muncul di hatinya. Su Shenghua adalah orang yang sangat serius dan jarang tersenyum, namun setiap kali dia bertemu Qin Mu, dia akan terinfeksi olehnya. Master kultus setan surgawi benar-benar memiliki sihir abnormal. Su Shenghua mengeluarkan sekantong uang dan tersenyum.
Saya datang ke sini untuk membayar hutang dan juga untuk mengambil cuti saya. Ini adalah uang yang harus saya bayar. Saat aku mengembalikannya kepadamu, aku juga mengucapkan selamat tinggal. Qin Mu sedikit terkejut. Dia mengambil tas uang itu dan berkata, Brother Su mendapatkan uang dengan cukup cepat. Su Shenghua tersenyum. Saya telah mengambil pekerjaan besar. Senjata roh yang saya tempa mendapatkan reputasi, jadi ketika Kaisar memanggil semua pengrajin yang cakap di dunia untuk memulihkan misterius Pearl Crossbows, saya juga pergi. Pada saat itu, hanya saya yang bisa mengembalikannya dan menawarkan cetak biru kepada tentara, jadi Kaisar menghadiahi saya dengan sejumlah besar uang. Kapan kamu berencana untuk pergi? Tanya Qin Mu. Su Shenghua mengencangkan tali kopernya dan berjalan pergi dengan Jing Yan menuju dermaga. Aku datang ke kedamaian abadi untuk membunuhmu. Setelah itu, saya seharusnya kembali ke surga tinggi untuk terus berkultivasi dalam keheningan. Namun, setelah bertemu dengan Anda, saya merasa bahwa melakukan perjalanan melalui kedamaian abadi adalah pelatihan yang lebih baik untuk kerangka pikiranku. Setelah meningkatkan hati Dao saya telah memperoleh banyak pemahaman yang tidak pernah saya pikirkan sebelumnya. Namun, pelatihan saya telah berakhir, ini saatnya bagi saya untuk meninggalkan kedamaian abadi. Su Shenghua mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit dan berkata, masih ada banyak misteri yang belum terpecahkan di hati saya menunggu perhatian saya. Saya perlu menemukan jawaban untuk misteri-misteri itu. Para dewa surga tinggi praktis telah mati, jadi mengapa kamu tidak kembali ke surga tinggi? Sekarang setelah tidak ada pemimpin, Anda harus kembali untuk mengambil alih situasi umum. Aku tidak akan kembali, kata Su Shenghua. Surga tinggi dikenal dengan nama seperti itu, tapi itu hanya kekosongan. Orang-orang di sana tidak bisa membuat keputusan sendiri dan tidak bisa menjalani hidup mereka sendiri. Mereka hanyalah anjing-anjing para dewa sejati. Saat bunga mekar dari kehampaan, aku harus menemukan jalanku sendiri. Brother Qin, pelatihan saya di Eternal Peace telah berakhir, dan saya ingin pergi ke reruntuhan besar untuk menemukan jawaban atas rahasia yang masih luput dari saya. Bagaimana dengan pelatihan Anda? Qin Mu tertegun, tapi dia tiba-tiba tersenyum. Pelatihan saya baru saja dimulai. Mereka berjalan lebih dan lebih aneh, dan tersandung sampai ke dermaga. Ketika mereka sampai di sana, mereka berdua memukul telapak tangan mereka dan ombak di sungai tiba-tiba meluap ke langit. Angin bangkit dan awan melonjak saat petir menyilang di sekitarnya. Qin Mu tertawa keras dan meraih telapak tangan yang lain dengan erat. Bahu mereka bertabrakan. Keduanya melepaskan, dan Su Shenghua membawa Jing Yan naik kapal. Dia menoleh ke belakang dan tersenyum. Aku sudah kehilanganmu sebelumnya, dan itu akan tetap bersamaku sepanjang waktu. Ketika saya kembali, mari kita lihat siapa yang Overlord Alpha dan Beta. Qin Mu tersenyum. Kamu benar-benar Beta dan aku Alpha. Su Shenghua tertawa keras dan melambaikan tangannya sebelum memimpin Jing Yan ke pegangan kapal. Qin Mu mengangkat kepalanya saat kapal terbang itu perlahan-lahan naik, membawa mereka jauh dan menghilang ke awan. Matahari yang bersinar menyilaukan dan Qin Mu memalingkan muka, tatapannya kembali ke patung batu yang menghadap ibu kota. Ada banyak orang bodoh yang menawarkan dupa dan doa untuknya, berharap itu akan memberkati mereka. Tidak ada yang tahu perbuatan baik hati, mereka tidak bernama. Kepala desa, Tuk Sing Feng, dan yang lainnya telah mati untuk menyelamatkan orang-orang ini, tetapi tidak ada yang tahu dan tidak ada yang menawarkan mereka dupa dan doa. Di sisi lain, patung-patung batu yang datang untuk menghancurkan dunia dikelilingi oleh dupa. Sungguh ironis. Su Shenghua benar, orang-orang kekaisaran perdamaian abadi akan dilahirkan, akan menjadi tua, akan sakit, dan akan mati. Mereka semua akan menjadi korban bagi patung-patung batu dan membiarkan para dewa sejati untuk mengumpulkan kekuatan sampai mereka dapat menghidupkan kembali diri mereka sendiri. Qin Mu berjalan menuju ibu kota. Pertarungan sengit atas God Broken Mountain Range dan kehidupan banyak praktisi yang kuat hanyalah untuk mengulur waktu. Cepat atau lambat, patung-patung batu itu akan bangkit dari pengorbanan orang-orang bodoh dan menggunakan kekuatan mereka untuk melenyapkan seluruh dunia fana. Apa yang perlu saya lakukan adalah membuat reformasi Imperial Preceptor menjadi lebih menyebar. Api harus membakar lebih keras lagi dalam minyak panas. Kami akan menunggu hari patung batu ini bangun. Sudah waktunya bagi Imperial College untuk memilih sarjana kekaisaran lagi. Seleksi dalam skala sangat besar. Puluhan ribu cendekiawan dari seluruh dunia bergegas ke ibu kota. Kaisar dan Imperial Preceptor secara pribadi datang ke Imperial College. Ada juga Taoist Lin Xuan dari Dao Sekte, Rulai Ma dari Biara Thunder Club besar, Hermit King Yu dari modal Gyo kecil, dan Qin Mu sebagai Master Kultus Setan Surgawi juga. Kaisar Yan Feng melihat bahwa ada terlalu banyak sarjana membanjiri Imperial College dan menyarankan untuk membuka akademi lain untuk membagi tanggung jawab Imperial College. Dia mendirikan Akademi River Tom, Surging River Academy, Lee River Academy, dan Heavenly Saint Academy. Para ulama dari semua negeri bisa mengikuti ujian untuk 4 akademi besar.
Mereka memilih orang-orang mereka untuk mempelajari jalan, keterampilan, dan seni ilahi, dan mereka yang berhasil dalam studi mereka nantinya dapat memasuki istana kekaisaran atau menjadi pejabat. Sekte Iblis Surgawi telah mengambil nama Heavenly Saint Academy, dan sebagai Master Kultus, Qin Mu menjadi kanselir agung pertama yang mempromosikannya ke peringkat keempat. Untuk masalah seperti itu, Qin Mu bekerja keras selama beberapa waktu untuk mengatur Heavenly Saint Academy di manor di mana Nenek Si tinggal. Hanya ketika itu musim panas yang terik, Heavenly Saint Academy dipersiapkan. Semua jenis lembaga pendidikan dibangun dan talenta dari seluruh negeri tertarik. Para murid dari Hall Sekolah Iblis Surgawi Kultus menjadi batch pertama cendekiawan Saint Surgawi. Qin Mu juga mengundang Xiong Xiu dan Yu Zhaoqing untuk datang dan mengajar. Dia juga meminta Dao Master Lin Xuan, Rulai Ma, Hermit King Yu, dan Fox Immortal untuk datang untuk mengadakan ceramah dari waktu ke waktu, yang membuat Akademi Saint Suci benar-benar luar biasa. Pada hari itu, Imperial Preceptor datang untuk mengunjungi dan bertanya, Akademi Saint Agung Kanselir sangat sibuk dan energik. Qin Mu tersenyum. Raja Surgawi tidak mengunjungi saya tanpa alasan, jadi apa yang Anda di sini untuk saat ini? Imperial Preceptor berhenti sejenak sebelum berkata, aku sedang bersiap untuk menghapus surga tinggi, tapi aku harus memeriksa jalan-jalan di bumi barat terlebih dahulu. Saya membutuhkan orang yang akrab dengan bumi barat. Qin Mu sedikit terkejut, tapi dia segera memanggil Xiong Xiu. Apakah Istana Master ingin merebut kembali Istana Surgawi sejati di bumi barat? Imperial Preceptor langsung menuju pokok permasalahan. Xiong Xiu terkejut dan senang. Istana Surgi sejati telah ditangkap oleh pengkhianat, jadi apakah Imperial Preceptor memiliki kepercayaan diri dalam membantu saya merebutnya kembali? Imperial Preceptor mengangguk dan berkata, saya ingin melakukan perjalanan ke surga tinggi untuk mencegah masalah di masa depan. Surga tinggi ada di bumi barat sehingga saya dapat membantu Anda merebut kembali Istana Surgawi sejati di jalan. Hati Qin Mu bergerak sedikit saat dia melihat ke arah Xiong Xiu. Dia mengertakkan giginya dan berkata, setelah perdamaian abadi menghancurkan dataran salju dan padang rumput, dia akan meluncurkan pasukannya di bumi barat cepat atau lambat. Agar lebih sedikit perang, saya bersedia tunduk pada kedamaian abadi. Kalau begitu, Peles Master bisa bersiap, kita akan berangkat dalam beberapa hari ke depan. Apakah Master Sekte ingin pergi? Kami akan pergi ke bumi barat bukan untuk perang, tetapi untuk mencari jalan, dan Master Sekte dapat membantu. Qin Mu ragu-ragu sejenak saat Xiong Xiu menatapnya dengan memohon. Dia kemudian tersenyum dan berkata, senang juga pergi ke bumi barat. Saya punya janji dengan Poisoner Mu Yingsui, yang meminta saya untuk menemukannya. Namun, sebelum itu, aku perlu memanggil beberapa jiwa di Great Ruins. Imperial Preceptor sedikit terkejut, lalu mengangguk. Kalau begitu, Peles Master dan aku akan berangkat dulu. Jika Anda bertemu orang itu, berterima kasih padanya untuk saya dan membayar setengah dari rasa hormat kepada seorang tuan. Qin Mu berangkat menggunakan naga kilin dan sebelumnya dia hendak mampir ke Great Ruins. Kecepatan naga kilin jauh lebih cepat daripada di masa lalu, dan ketahanannya juga jauh lebih besar. Setelah 2-3 hari, mereka mencapai reruntuhan besar. Qin Mu menemukan kapal bulan sesuai dengan ingatannya dan patung batu kepala desa tidak jauh dari itu. Qin Mu tidak bisa takjub ketika dia melihat dua keluarga benar-benar telah membangun rumah sendiri di sana. Kedua keluarga harus memperhatikan patung batu yang bisa menahan kegelapan dan datang untuk tinggal di sisinya. Ketika mereka melihat Qin Mu mengendarai monster yang tampak seperti naga tetapi bukan naga, kilin yang bukan kilin, mereka tidak bisa menahan diri menjadi gugup. Dua pemburu muda mengambil garpu rumput militer dan berjaga di luar pintu sementara istri-istri muda mereka melihat keluar dari belakang mereka. Qin Mu berhenti dan membawa Xiong Qier dari punggung naga kilin. Dia menyapa dua orang dan dua pemburu mengembalikannya. Apakah Anda seorang bandit gunung atau perampok? Aku hanya seorang pejalan kaki, datang untuk melihat teman lamaku. Jangan khawatir, maksudku tidak ada salahnya. Qin Mu datang untuk berdiri di depan patung batu kepala desa dan menempatkan persembahan ternak. Ini adalah penatua keluarga saya dan saya di sini untuk memberi penghormatan kepadanya. Jika dia melihat bahwa tubuhnya yang rusak masih bisa melindungi kalian, dia pasti akan sangat bahagia. Dia memberi hormat dan mengeksekusi panduan jiwa. Awan langsung berubah menjadi gelap dan suram sementara kegelapan melonjak. Pemandu jiwa bekerja sejenak dan banyak kerangka muncul di luar desa, tetapi patung batu kepala desa tidak hidup kembali. Tidak lama kemudian, kekuatan sihir Qin Mu hampir habis. Dia hendak membubarkan panduan jiwa ketika patung batu kepala desa tiba-tiba bergerak dan meludahkan beberapa koin emas sambil berbicara, Muer, di festival hantu, malam bulan purnama, aku akan menunggumu di pintu neraka. Setelah selesai berbicara, ia kembali ke batu. Qin Mu mengambil koin emas yang merupakan 8 koin Fengdu. Penduduk desa di sekitarnya bingung. Qin Mu berbalik untuk berterima kasih kepada orang-orang dan meninggalkan mereka sejumlah uang.
Semoga semua orang di sini membantuku membersihkan patung batu itu agar tidak kotor. Setelah selesai, dia berbalik untuk pergi. Orang-orang memandang punggungnya, dan seorang wanita muda tiba-tiba terbangun dari kebingungannya. Dia tiba-tiba berteriak, "Lihat penampilan pemuda itu, bukankah dia terlihat seperti dewa surgawi yang mengemudikan kapal malam itu? Dia memang mirip. Ketika kapal besar itu melewati desa kami malam itu, saya melihat dewa surgawi di atas kapal itu, dan kelihatannya persis seperti dia." Seorang wanita lain berteriak dengan takjub, "Jangan bicara omong kosong. Dia hanya seorang pemuda dan bahkan lebih muda dari kita, jadi bagaimana mungkin dia menjadi dewa surgawi dari kapal itu?" Kata seorang pemburu. Qin Mu membawa Xiong Qier ke naga kilin dan mereka naik ke barat, hanya beristirahat pada malam hari. Mereka melewati lembah istana langit barat dan mengamati reruntuhannya sebelum pergi. Setelah 10 hari atau lebih, mereka akhirnya tiba di bagian paling barat dari Great Ruins. Ada juga pegunungan, puncak putih bersalju memotong reruntuhan besar ke arah itu. Ada juga pegunungan rusak dewa di sini. Qin Mu mengendarai kilin naga ke satu puncak, dan panah tebal yang seperti balok tiba-tiba datang dari Mysterious Pearl Crossbow, meningkatkan angin dan salju dalam sepersekian detik. Naga kilin mengangkat cakarnya dan menangkap panah itu. Mendengar itu, dia tidak bisa menahan diri untuk melompat kaget dan berteriak, "Master Sekte, aku menjadi lebih kuat." Qin Mu melihat sekeliling dan melihat Mysterious Pearl Crossbows besar yang beroperasi secara otomatis, menyesuaikan arah mereka. Dia kemudian segera berteriak, "Fatih Dragon, lari cepat!" Kekuatan Mysterious Pearl Crossbows meledak, dan salju tebal datang tanpa henti bersama dengan baut. Naga kilin segera melompat seolah-olah dia sedang terbang, berlari ke sisi lain gunung. Baut-baut tebal yang tak tertandingi menyapu di belakang mereka dan berubah menjadi pilar es sementara lebih banyak dari mereka datang menembaki. Naga kilin merong keras dan api di belakangnya meluap ke langit. Dengan awan api yang tebal, nyala membakar baut. Namun, masih ada banyak baut es yang belum meleleh dan langsung menuju mereka. Sambil mencengkeram teknik pedang di tangannya, Qin Mu tersentak, dan 8.000 pedang terbang ke langit, mengiris baut es yang tak terhitung jumlahnya terpisah. Naga kilin berlari menuruni gunung, dan baut di belakangnya seperti hujan. Hanya ketika dia bergegas menuruni gunung barulah serangan itu berhenti. Qin Mu menghela napas lega sebelum gelombang panas menyerangnya di wajahnya. Dia melihat ke depan dan melihat padang pasir luas yang sejauh mata memandang. Api di gurun berkobar, membakar langit sampai berubah menjadi api merah. Qin Mu berbalik, melihat pegunungan bersalju di belakang dirinya sendiri. Setelah melintasi padang pasir yang menyala ini, kita akan mencapai bumi barat, kata Xiong Qier dengan suara keras dan jelas. Bumi barat tepat di belakangnya. Qin Mu bingung. Mengapa ada gurun yang menyala-nyala antara bumi barat dan reruntuhan besar? Dari mana datangnya api? Ibuku berkata bahwa nyala api ini dinyalakan oleh para dewa untuk memblokir orang-orang yang ditinggalkan dari reruntuhan besar. Xiong Qier tiba-tiba melompat ke dalam nyala api, mengejutkan Qin Mu. Dia berlari mengelilingi mereka sambil tersenyum. Nyala api di sini tidak akan menyakitiku, karena mereka hanya akan membakar orang-orang yang ditinggalkan dari reruntuhan besar. Bagi kami, nyala api sama sekali tidak panas. Namun, bagi orang-orang yang ditinggalkan dari reruntuhan besar, api itu sangat berbahaya. Aku pernah mendengar ibuku mengatakan bahwa jika orang-orang yang ditinggalkan dari reruntuhan besar akan memasuki gurun, tanda api akan muncul di jantung alis mereka, menunjukkan identitas mereka sebagai orang yang ditinggalkan. Semakin tinggi status orang yang ditinggalkan, semakin banyak api akan muncul. Qin Mu mengulurkan tangannya untuk menyentuh api dan dia merasakan sakit yang tajam. Dia segera menarik tangannya kembali, tetapi ujung jarinya masih menyala. Dia buru-buru memadamkan api dan mengerutkan kening. Gurun yang menyala itu memang tempat yang sangat berbahaya bagi orang-orang dari reruntuhan besar. Jika mereka masuk, mereka pasti akan dibakar sampai mati. "Kakak, apa yang terjadi pada wajahmu?" Xiong Qier tiba-tiba bertanya. Qin Mu menatapnya dengan bingung. "Apa yang salah dengan wajahku? Ada banyak tanda di wajahmu." Xiong Qier berteriak dengan takjub. Tanda-tanda itu bahkan bergoyang dan semakin banyak dari mereka yang keluar. "Apakah kamu sakit?" "Itu benar, kakak laki-laki adalah orang yang ditinggalkan dari Great Ruins, tetapi ada terlalu banyak tanda api di wajahmu." Dalam ketidakpercayaan, Qin Mu menemukan cermin apoteker telah berikan kepadanya dengan terburu-buru. Dia melihat dan melihat bahwa memang ada banyak tanda hijau dan merah di wajahnya. Mereka bengkok tetapi tersebar merata di wajahnya. Dia merobek kerahnya dan melihat banyak tanda-tanda hijau dan merah di dadanya juga.
Dia mengulurkan telapak tangannya dan melihat bahwa tanda-tanda itu bahkan ada di pergelangan tangannya, perlahan-lahan menyebar ke belakang dan depan telapak tangannya. Qin Mu membuka bajunya dan lebih banyak cermin terbang keluar dari karung Tao Tie-nya. Dia melihat mereka dan melihat banyak tanda tersebar di seluruh tubuhnya. Seluruh tubuhnya ditutupi api hijau dan merah. Xiong Qier memandangnya dengan linglung, menatap tubuhnya yang telanjang saat dia berdiri di belakang kilin naga. Nyala api hampir menutupi seluruh tubuhnya. Ibu berkata bahwa semakin tinggi status orang yang ditinggalkan, semakin banyak api akan muncul di tubuh mereka. Orang yang ditinggalkan normal hanya akan menerima satu tanda api di jantung alis mereka, tetapi kakak laki-laki memiliki tanda api di seluruh tubuhnya. Gadis kecil itu tertegun. Apa statusnya? Mungkinkah ini efek dari api? Qin Mu merenungkannya dan berkata, aku menyentuh api tadi dan mereka telah memasuki tubuhku untuk membentuk tanda-tanda aneh ini. Fatih Dragon, mundur kembali ke pegunungan bersalju. Naga Kilin tidak mengerti apa yang dia maksud, tapi dia masih dengan hati-hati mundur dari padang pasir yang menyala. Kembali di bawah pegunungan bersalju, Qin Mu melihat ke cermin dan melihat tanda-tanda itu secara bertahap meredup. Ketika dia mencapai kaki satu gunung, tanda-tanda itu lenyap sepenuhnya. Sambil menjaga cermin di tangan, dia mengenakan bajunya kembali. Dia berkata dengan acuh tak acuh, Fatih Dragon, teruskan jalanmu. Tidak apa-apa. Tanda-tanda ini seharusnya hanya untuk mengidentifikasi orang yang ditinggalkan. Naga Kilin segera bergegas ke padang pasir yang menyala, dan tanda-tanda di tubuh Qin Mu mulai muncul lagi. Mereka tumbuh dengan panik, tetapi pemuda itu tidak memperhatikan mereka. Pemandangan gurun yang menyala itu unik. Ada tornado menyala di mana-mana, dan mereka berderu saat mereka disapu oleh kelompok. Sifat naga Kilin adalah sifat api, jadi dia sangat suka mengendalikan api dan seringkali dengan tergesa-gesa masuk ke tornado. Namun, Qin Mu hampir terbakar sampai mati sekali dan memerintahkannya untuk berhenti. Naga Kilin melihat wajahnya menjadi hitam karena luka bakar dan melompat mundur karena kaget. Baru kemudian ia patuh bergegas ke tujuan mereka. Api tidak berpengaruh padanya, tetapi memiliki kekuatan mematikan terhadap Qin Mu. Kakak, ada oasis di depan, kata Xiong Qier bersemangat. Ada air di sana. Terkejut, Qin Mu berteriak. Ada air di tempat seperti itu? Dia kemudian melihat oasis di padang pasir yang menyala-nyala. Banyak pohon zaitun tumbuh di samping danau yang indah, dan ada juga beberapa tenda kulit kambing putih salju di sebelahnya. Naga Kilin segera berlari ke sisi danau. Qin Mu melompat turun dan berkata, pengunjung datang dari jauh, maaf telah mengganggu semua orang. Salah satu tenda dari kulit kambing terbuka dan seorang pemuda berjalan keluar sambil tersenyum, kamu tidak mengganggu. Saya saat ini mengolah mantra unik dan membutuhkan seseorang sebagai pengorbanan. Ini Anda, bocah. Ekspresi pemuda berubah secara drastis, dan Qin Mu menarik pedangnya tanpa penjelasan. 8.000 pedang terbang bersama dan menenggelamkan pemuda itu. Reaksi pemuda itu sangat cepat. Dia pindah kembali saat Qin Mu mengeksekusi pedangnya, jatuh kembali ke tenda kulit kambing. Itu terpotong-potong ketika lampu pedang yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan ke dalamnya dari segala arah. Tiba-tiba, mereka berhenti dan menggali ke tanah seperti naga panjang, karena pemuda itu telah melarikan diri ke tanah setelah jatuh kembali ke tenda. Sekitar 1 mil jauhnya di padang pasir yang menyala, 8.000 pedang terbang keluar dari gua bawah tanah, mengejar sosok pemuda itu. Dia melompat ke udara dan membuka lengannya. 2 sayap emas menyebar di punggungnya dan mengepakkannya dengan panik, menyebabkan pedang bulu emas kuning yang tak terhitung jumlahnya menghadap lampu pedang Qin Mu. Dengan tabrakan terus-menerus dan percikan api di udara, pedang terbang ke segala arah. Tangan Qin Mu meraih ke depan, dan pedang terbang acak tiba-tiba berhenti di udara. Mereka berkumpul menuju pusat dan berdenting saat mereka bertabrakan, berubah menjadi bola logam 3 meter yang berputar tanpa henti. Itu tak lain adalah pelet pedang Qin Mu. Itu besar dan berputar tanpa henti di udara. Rasa logamnya berlimpah. Tornado api menyapu pemuda itu, menelannya utuh. Namun saat berikutnya, dia muncul di atas tornado dan berdiri di sana sambil tertawa. Kultus Master Qin, Kaisar Manusia Qin, Anda benar-benar tidak bisa berhenti menghantui saya. Apakah Anda pikir saya akan takut tubuh Anda ditutupi oleh tato? Terima salah satu busurku. Pemuda itu tidak lain adalah Pangong So, dan dia berdiri di atas tornado, memberi hormat dengan membungkuk ke arah Qin Mu. Ketika dia membungkuk, sebuah altar pengorbanan yang menyeramkan muncul di belakangnya dan seorang dewa iblis muncul di atasnya, siap untuk tunduk dan memberi hormat juga. 5 jari Qin Mu terbuka lebar dan dia menekan dengan mereka. Tanah di bawah tornado api langsung melengkung, pasir dan bebatuan berputar dan menelan semua yang ada di atasnya ke tanah.
Pijakan Pangongso menjadi tidak stabil dan busurnya menjadi cacat. Ketika dia mengangkat kepalanya, dia melihat bahwa pelet pedang telah berpisah di beberapa titik dan 8.000 pedang berputar dengan gila. Mereka seperti mulut besar yang ditutupi dengan ujung pedang yang datang dengan mulut terbuka ke arahnya. Itu adalah bentuk pedang spiral. Menstabilkan pegunungan dan sungai dengan jari, 4 ledakan terus-menerus terdengar di dalam tubuh Pangongso ketika harta ilahinya dibuka dan kekuatan sihirnya naik secara eksponensial. Ketika tangan kirinya menunjuk ke tanah, sebuah lotus api mekar di bawah tanah, menstabilkannya. Tangan kanannya menunjuk ke arah mulut besar yang akan menelannya dan lotus menyala langsung muncul di dalamnya. Teratai menyala itu bertabrakan dengan pedang spiral dan menghalangi langkah Qin Mu. Pangongso mengungkapkan tatapan menghina. Master Sekte Qin, saya sudah berada di 7 bintang realm. Aku adalah alam yang lebih tinggi, yang mungkin juga surga yang lebih tinggi, aku benar-benar bisa membuatmu kewalahan. Apakah Anda merasakan kekuatan sihir saya membuat Anda putus asa? Tiba-tiba, teratai api hancur dan Pangongso tercengang. Kekuatan sihirnya tidak kalah dari milikku sama sekali. Aku sudah berada di ranah 7 bintang. Bagaimana dia bisa memoles kekuatan sihirnya ke tingkat seperti itu? Sebagai keberadaan yang telah bereinkarnasi lebih dari 10 kali, Pangongso mungkin tidak berani mengatakan dia nomor 1 dalam memoles kekuatan sihirnya di bidang yang sama, tetapi dia tentu saja salah satu yang terbaik di dunia. Tidak banyak orang yang bisa melampaui kepadatan kekuatan sihirnya di dunia yang sama. Bahkan ketika Qin Mu melakukannya, dia belum melampaui dia dengan banyak. Bertemu Qin Mu membuatnya agak bingung. Dia telah meningkatkan kultivasinya ke Realm Seven Stars dan seharusnya membuatnya kewalahan, tetapi kemampuan yang lain tampaknya telah meningkat dengan pesat. Dia sebenarnya tidak berhasil mendapatkan keuntungan apapun. Pangongso, kamu sudah ketinggalan zaman. Qin Mu tiba-tiba bergegas keluar dari oasis ke padang pasir menyala dan tubuhnya bergerak secara horizontal saat dia menyeberang 1 mil. Sepertinya dia mengendalikan angin. Otot-otot di tubuhnya bergerak seperti naga banjir yang melingkar dan tubuh jasmaninya sangat kuat. Kamu telah bersembunyi di sini sehingga kamu mungkin tidak tahu. Setelah istana emas Roland Anda musnah, jalur, keterampilan, dan seni ilahi telah berkembang pesat. Kita sudah bisa menumbuhkan roh purba di alam 6 arah sehingga selain dari harta ilahi di alam 7 bintang, secara harfiah tidak ada perbedaan. Dalam hal bidang kultivasi, Anda tidak lebih tinggi dari saya. Tubuh Pangongso, yang seperti Buddha emas, bertabrakan dengan Qin Mu. Suara naga mengaum dan Buddha terdengar tanpa henti, dan wajah Pangongso langsung berubah menjadi putih salju. Lengannya pecah dan patah saat dia terbang mundur. Kamu, ini bukan teknik 9 naga. Dia berteriak sengit. Teknik 9 naga raja memiliki pencapaian yang sangat tinggi dari tubuh jasmani dan merupakan seni tertinggi Kaisar Yanfeng. Meskipun Pangongso belum menerimanya, dia telah bertukar pukulan dengan Qin Mu yang menggunakan teknik 9 naga. Meskipun saat itu sangat kuat, masih ada sejumlah teknik ilahi yang dapat menyaingi itu, jadi Pangongso tidak sedikit pun takut padanya. Namun, dia menderita kerugian besar di teknik 9 naga raja saat itu. Bergerak Qin Mu telah dieksekusi sangat sombong. Kekuatan tubuh jasmaninya sangat kuat seolah-olah dia adalah naga sejati berbentuk manusia. Ketika kekuatannya meledak, otot, tendon, dan tulangnya seperti naga kasar yang mengerahkan kekuatan mereka sekaligus. Menghadapi kekuatan kasar seperti itu, tubuh Buddha emas Pangongso hancur dan lengannya patah. Pecahan tulang mencuat dari sikunya. Qin Mu menekan telapak tangannya ke bawah. Pedang terbang yang tak terhitung jatuh dari udara seperti hujan, dan lampu pedang jatuh ke depan seperti gelombang pasang yang ditimbulkan oleh ledakan, menenggelamkan Pangongso. Dia menahan rasa sakit yang tajam, dan tubuhnya tenggelam ke bawah, melarikan diri ke padang pasir sebelum cahaya pedang bisa menyentuhnya. 8.000 pedang mendarat, dan gurun hampir mendidih. Di antara partikel-partikel pasir, lampu pedang halus bolak-balik. Qin Mu mendarat di tanah dan pakaiannya berkibar. Dia mengangkat angin besar untuk menekan api gurun dengan paksa. Ujung kakinya mengetuk tanah, lalu dia mengangkat lagi. Dimanapun dia lewat, nyala api akan secara otomatis terbelah menjadi 2 sisi. Beberapa mil jauhnya, padang pasir mendidih. Lampu pedang yang tak terhitung jumlahnya bergegas ke langit, dan Qin Mu merong sementara ki vitalnya mengamuk, bergegas maju sambil tetap dekat dengan pasir dan batu berwarna merah. Seketika, ada jejak naga pasir merah di padang pasir. Lusinan dari mereka bolak-balik di pasir merah, muncul keluar. Dalam waktu singkat, mereka tiba di tempat cahaya pedang meluap ke langit. Kekuatan Art Divine-nya tiba-tiba meledak, menghasilkan raungan naga yang kuat yang bergema di udara dan pasir yang meledak ke udara. Di badai pasir, pedang terbang berkedip sementara sosok Pangongso bisa samar-samar terlihat juga. Dia berdiri di atas kuali besar yang bergetar. Suara gelombangnya terwujud dan menjentikan pedang terbang itu. Kuali besar tiba-tiba melarikan diri ke tanah dan pergi melalui pasir. Qin Mu cepat mengejar dan berteriak, "King King, pergi mengambil air dan bergegas dengan Fatih Dragon." Bingung,
Xiong Qier berkata kepada naga kilin, kakak berkepala lumpur. Dia memanggil saya King King. Naga kilin menggelengkan kepalanya. Kamu tidak tahu kemampuan Pangongso itu. Jika dia tahu namamu, dia bisa membunuhmu dengan memberi penghormatan kepada Anda dari jarak ribuan mil, jadi Master tidak menyebut nama aslimu. Itu pasti karena Master Sekte tidak memiliki kepercayaan mutlak untuk membunuhnya, jadi dia meminta kita untuk mengambil air dan mengikuti dia. Master Sekte adalah orang yang ditinggalkan sehingga dia tidak bisa tinggal lama di padang pasir yang menyala-nyala. Juga tidak ada uap air di padang pasir yang menyala sehingga dia tidak bisa menggunakan air atribut seni ilahi juga. Ayo cepat ambil air dan bergegas mengejarnya. Xiong Qier mengerti kata-katanya dan hendak mengambil air dari danau ketika dia berteriak dengan takjub. Naga kilin segera pergi dan melihat ada tulang putih di dasar danau. Sulit untuk menghitung berapa banyak mayat yang telah dibuang di dalamnya. Pangongso mengandalkan semangat dan jiwa orang lain untuk berkultivasi. Untuk itu, ia telah membunuh banyak ahli bumi barat dan melemparkan mayat mereka di danau. Apakah kita masih mengambil air? Wajah Xiong Qier pucat pasi. Naga kilin menggigit lidahnya dan meludahkan sedikit darah ke danau. Permukaannya langsung bergolak. Serangga jiwa yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekitar danau, memperebutkan darah. Naga kilin segera menggigit keras Xiong Qier untuk mengangkatnya dan mundur, mencegah air menyentuh mereka berdua. Danau ini telah diracuni dan tidak bisa diminum. Naga kilin menempatkan gadis kecil itu sedikit lebih jauh dan berkata, naik ke ujung ekorku, duduk dengan benar, dan bersandar. Dia menurunkan ekornya, dan Xiong Qier segera naik. Dia duduk dengan benar, tidak lupa untuk bersandar. Naga kilin mengangkat ekornya dan Xiong Qier meluncur dari ujung ke punggungnya. Gadis kecil itu menjerit kegirangan. Sekali lagi, kami tidak bisa bermain lagi. Pegang erat-erat kesurai di leher saya. Saya akan mengejar guru kultus, perintah naga kilin. Xiong Qier memanjat kesurainya yang panjang, dan tangan mungilnya meraih erat kedua jumbai. Tiba-tiba, skala naga naik di samping dan menutupi dirinya. Naga kilin melakukannya karena dia takut akan mudah baginya untuk pergi jika dia berlari terlalu cepat. Naga kilin berlari untuk waktu yang lama, tapi dia masih belum menyusul Kinmu. Di tengah jalan, dia kaget ketika dia melihat pemandangan bukit pasir yang meledak. Jelas bahwa Kinmu dan Pangongso telah bentrok di dekatnya. Tidak lama kemudian, kilin naga melihat gundukan di kejauhan berubah menjadi raksasa pasir merah yang meninju tanah dengan kejam. Itulah teknik istana surgawi sejati bumi barat saya. Xiong Qier berteriak dengan takjub. Apakah itu kakak? Naga kilin menggelengkan kepalanya, sedikit khawatir. Master tidak memiliki kekuatan sihir yang sepadat itu. Mari kita mengambil jalan memutar. Dia mengambil jalan memutar dan tidak bisa tertegun ketika dia melihat raksasa pasir. Ada kehancuran di padang pasir. Lebih dari setengah istana kuning bumi telah runtuh dan hanya beberapa pagar yang runtuh dan dinding bobrok yang tersisa. Api menyala sedikit lebih marah di sana daripada di tempat lain. Ruang yang dihuni reruntuhan itu sangat luas, ukuran beberapa ribu bidang. Api berkobar di sekitar pasir raksasa, dan tubuhnya merah padam dari mereka. Raksasa itu tidak memiliki kaki, tetapi masih bisa berjalan sangat cepat di sepanjang jalan-jalan besar dan ganggang kecil kehancuran. Di bawah tubuh raksasa pasir itu adalah pasir keras yang terus berputar ke atas, sehingga meskipun tidak memiliki kaki, kecepatannya masih sangat cepat. Pada saat itu, raksasa pasir mengejar Kinmu dan Pangongso. Keduanya sering diserang, dan bunyi gedoran keras terus terdengar. Setiap serangan dari raksasa bukit pasir itu sangat berat, dan ketika mereka mendarat di padang pasir, batu pasir akan menembak seperti pedang. Namun raksasa pasir itu tidak merusak reruntuhan sama sekali. Ketika menemukan pagar yang rusak dan dinding yang bobrok, itu akan membanjiri. Setelah itu mengalir melewati, kehancuran akan dibiarkan dengan baik. Seni ilahi di bumi barat berbeda dari yang ada di perdamaian abadi, dan jalan yang mereka ambil adalah semua makhluk memiliki jiwa. Bahkan batu pasir bisa diubah menjadi raksasa untuk dilawan, dan satu serangan dari raksasa pasir bisa membelah gunung. Kekuatannya tak terbendung. Jika Kinmu dan Pangongso tertembak, hanya energi yang menakutkan saja sudah cukup untuk melukai mereka berdua. Meski begitu, mereka masih berusaha untuk saling membunuh sambil melakukan yang terbaik untuk menghindari serangan raksasa pasir. Lengan Pangongso yang patah mengganggu gerakannya. Kinmu bisa mengendalikan 8.000 pedang, tapi tidak peduli seberapa rumit keterampilan pedangnya, masih sulit baginya untuk melukai raksasa pasir. Bahkan jika dia mengiris salah satu lengannya menjadi beberapa bagian, raksasa ini akan kembali normal dalam beberapa saat, tidak mengalami cedera. Teknik tubuhnya luar biasa, dan serangan raksasa pasir itu sombong. Namun, karena itu hanya menggunakan tinjunya untuk menyerang dan bukan mantra atau seni ilahi, itu tidak banyak ancaman bagi mereka. Namun, yang aneh adalah bahwa raksasa pasir itu tampaknya hanya menyerang Kinmu. Itu tidak memperhatikan Pangongso. Mantra istana surga sejati. Naga kilin melihat sekeliling dan bertanya, di mana perapal mantra bersembunyi?
Itu adalah penjaga gurun. Itu bukan seni ilahi. Xiong Qier naik ke kepalanya sambil menarik surainya. Dia memperhatikan situasinya dan berkata, ibuku berkata bahwa ada banyak reruntuhan kuno di padang pasir, dan itu adalah tempat di mana para dewa yang menjaga padang pasir tinggal. Ketika mereka harus pergi, mereka meninggalkan beberapa penjaga untuk menjaga gurun. Siapapun dari reruntuhan besar akan diserang oleh penjaga. Tiba-tiba, pasir merah bergejolak di reruntuhan dan raksasa pasir lain berdiri, bergegas ke arah pemuda itu. Qin Mu mengulurkan tangannya dan banyak naga pasir merah-merah berdesing ke depan, bergegas ke raksasa pasir. Saat mengejar Pang Hongso, ki vitalnya telah beredar semakin dan semakin ganas, dan kekuatan seni ilahinya menjadi semakin kuat. Pada saat itu, kekuatan pertarungannya adalah yang terkuat. Puluhan naga pasir merah merobek raksasa pasir. Qin Mu tercengang, karena dia merasakan kekuatan sihir dalam seni divine-nya diserap. Ketika naga pasir melewati tubuh raksasa pasir, kekuatan sihir di dalamnya benar-benar lenyap. Pang Hongso melihat saat yang baik dan bergegas dengan kuali besar di kepalanya. Dua raksasa pasir di belakangnya yang telah menyerap kekuatan sihir seni ilahi serta puluhan naga pasir tumbuh secara drastis dan menyerang Qin Mu juga. Qin Mu membentuk yang pertama dan meluruskan ibu jarinya, menggunakan pukulan untuk melawan pukulan Pang Hongso. Pang Hongso segera merasa bahwa serangannya tidak memiliki kekuatan, tetapi ada kekuatan di tangannya yang menariknya. Ibu jari yang diluruskan membuat Pang Hongso bergidik. Kekuatan dalam pukulan kebohongannya di ibu jari itu. Dia berjuang untuk membebaskan diri, baru saja menyadari bahwa langkah Qin Mu bukanlah keterampilan tinju sama sekali. Sebaliknya, itu adalah keterampilan pedang di mana ibu jarinya adalah pedang. Jika Pang Hongso tidak membebaskan diri dan ibu jari menekannya, kekuatan pedang pasti akan memotongnya menjadi dua. Pang Hongso menggunakan semua kekuatannya untuk membebaskan diri dari tangan Qin Mu. Saat dia melakukannya, cahaya pedang di ibu jari Qin Mu meningkat secara eksponensial. Ki vitalnya berubah menjadi seutas benang yang seperti pedang halus melingkar bersama. Lampu pedang diiris ketika Qin Mu menekan ibu jarinya ke bawah. Pang Hongso tiba-tiba berubah menjadi bayangan hitam yang jatuh dan menempel di tanah berpasir. Dia kemudian dengan cepat pergi ke kejauhan. Qin Mu mengangkat tangannya dan menekan ke bawah, menyebabkan jejak tangan besar muncul di tanah. Pang Hongso menghela nafas lega. Orang ini ketinggalan. Namun saat berikutnya, lampu pedang yang bersembunyi di langit dan menutupi bumi bersenandung dan ditembak jatuh sama sekali. Area yang mereka cakup sangat luas dan membuatnya tidak mungkin untuk menghindarinya. Tiba-tiba, raksasa pasir ketiga berdiri dari bawah kaki Qin Mu, dan hujan pedang yang jatuh dari udara menjadi tidak teratur. Pang Hongso keluar dari bayangannya dan berubah menjadi manusia untuk melompat keluar dari padang pasir. Dia melintas di sepanjang jalan untuk menghindari lampu pedang, melarikan diri dari kehancuran. Dia berbalik untuk melihatnya, hanya untuk melihat Qin Mu sedang ditenggelamkan oleh tiga raksasa pasir. Kehidupan dan kematiannya tidak dapat ditentukan. Ketika orang ini terluka parah, itu adalah waktu terbaik bagi saya untuk membunuhnya. Tepat saat Pang Hongso berpikir begitu, dia melihat naga kilin berlari kencang dan mencibir. Bahkan seekor binatang sepertimu berani bergerak pada saya? Dia kemudian membungkuk dan berteriak dengan keras, Fatih Dragon! Sebuah altar pengorbanan besar muncul di belakangnya dan Dewa Iblis pada korban juga membungkuk. Naga kilin mengabaikannya, dan Pang Hongso menjadi sedikit bingung. Dia membungkuk sekali lagi dengan tergesa-gesa. Naga kilin! Naga kilin sudah berada di dekatnya, api menjalar dari mulutnya. Pang Hongso memuntahkan darah. Luka-lukanya tidak ringan, dan seni ilahi yang memberi hormat kepada jiwa sangat melelahkan untuk vitalitasnya. Memberi hormatnya 2 kali menguras banyak vitalitasnya. King! Pang Hongso mengertakkan gigi dan memberi hormat sekali lagi. Xiong Qier meraih surai naga kilin dan naik ke kepala raksasa lemak untuk melihat dengan penasaran pada pemuda di hadapan mereka. Pang Hongso memuntahkan seteguk darah saat seberkas api dari mulut naga kilin memancar dari nyala api, menyapu dia melintasi selusin mil. Di mana-mana sinar berlalu, bukit pasir diratakan ke tanah. Pang Hongso buru-buru bersembunyi di kuali besar dan mendengarkan ketika bunyi gedoran keras terdengar dari kejauhan. Kuali kemudian disapu ke udara dan jatuh puluhan mil jauhnya. Naga kilin berlari kencang di tempat kuali mendarat, tetapi hanya melihat lubang pasir dengan noda darah. Jelas bahwa Pang Hongso telah melarikan diri ke tanah. Kemampuanku sebenarnya tidak bisa menghentikannya. Mereka yang bisa hidup selama 10.000 tahun memang luar biasa. Kemampuannya untuk melarikan diri bahkan lebih tinggi daripada Master Sekte. Seru naga kilin dengan kagum. Ledakan keras tiba-tiba datang dari reruntuhan, dan naga kilin berbalik untuk melihat. Di sana, dia melihat raksasa pasir keempat muncul dari tanah. Tingginya 100 meter dan sebanding dengan pagoda 10.000 Buddha biara guntur besar. Itu bergerak sangat cepat dan mengejar tanpa henti ke arah Qin Mu. Aku tidak bisa membiarkan Master dirugikan. Naga kilin segera berlari, dan dia melihat tubuh Qin Mu tiba-tiba menghilang. Saat berikutnya, dia muncul di depannya dan melayang di udara.
Seluruh tubuhnya dipenuhi dengan api aneh dan ran teleportasi beredar dengan cepat. Qin Mu buru-buru memadamkan api di tubuhnya, wajahnya sudah hitam karena terbakar. Untungnya, pakaiannya dirancang oleh Yu Zhaoqing dan praktisi kuat lainnya dari Sekte Bulu Ilahi, sehingga tidak hancur dalam kobaran api. Berbagai suara terdengar di belakangnya, dan Qin Mu berbalik untuk melihatnya. Raksasa pasir benar-benar terbang keluar dari reruntuhan dan bergegas agresif. Fatih Dragon, ayo kembali! Qin Mu melambaikan tangannya dan menghentikan kilin naga yang bergegas. Raksasa pasir itu sangat cepat dan segera bergegas di depan Qin Mu. Mereka kemudian bergoyang dan berpisah menjadi dua kelompok, meluncurkan serangan menjepit padanya dari kanan dan kiri. Saat mereka hendak menerkamnya, teleportasi berjalan di sekitar tubuh Qin Mu menyala dan tubuhnya menghilang sekali lagi. Raksasa bukit pasir bertabrakan dan pasir memenuhi udara. Namun segera, mereka terbentuk sekali lagi dan bergegas kembali ke reruntuhan dengan terburu-buru panik. Namun, sebelum mereka kembali, mereka tiba-tiba hancur dan berubah menjadi bukit pasir yang saling menumpuk. Naga kilin buru-buru berlari ke tempat Qin Mu mengambang di udara. Di bawahnya ada sebuah istana yang lebih dari setengahnya runtuh. Di dalamnya ada kuil dengan patung dewa kayu yang ditutupi tanda-tanda aneh. Kepalanya ada di lantai. Qin Mu mengangkat tangannya, dan pedang Riz terbang ke dalamnya. Dia memandangi kepala patung dewa kayu dengan wajah muram. Ketika dia memikat raksasa pasir keluar saat itu, dia telah kembali ke reruntuhan dan mensurveinya dengan cinabar Heaven as Ice. Dia kemudian menemukan bahwa ada tanda-tanda aneh yang mengalir terus-menerus pada patung dewa kayu, jadi dia memotong kepalanya dalam satu serangan. Begitu dia melakukan itu, tanda-tanda yang awalnya bersinar perlahan meredup. Gelombang otak yang menakutkan telah bergegas keluar dari patung dewa menuju Qin Mu. Namun, itu terhalang oleh liontin batu giok yang tergantung di lehernya. Aneh, Qin Mu menoleh ke belakang dan bertanya, "Kier, apakah ada dewa di istana surga sejati bumi barat Anda?" Siong Kier menggelengkan kepalanya dan menjawab, "Aku belum pernah mendengarnya sebelumnya." Qin Mu mencengkeram liontin batu giok dan berkata dengan suara rendah, "Ada kesadaran yang tersembunyi di patung dewa ini, dan bahkan menyerang saya ketika saya memotong kepalanya. Pemilik patung dewa ini masih hidup." "Master Kultus, Pangongso melarikan diri," kata naga kilin. Qin Mu tidak keberatan. Dia telah melarikan diri selama 10.000 tahun dan telah lama menyempurnakan seni itu, jadi tidak mudah untuk menyingkirkannya dalam sekali jalan. Bukankah dia juga melarikan diri ketika Imperial Preceptor mengepung istana emas Roland? Apa yang membuat hatiku berdebar adalah bahwa mungkin ada dewa yang hidup di istana surga sejati bumi barat. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat ke barat. Patung kayu itu sebenarnya bisa mengumpulkan pasir untuk membentuk raksasa. Ini menunjukkan bahwa itu menggunakan seni pamungkas istana surga sejati. Itu disebut 10,000 Spirit Nature Teknik dan cocok untuk wanita untuk mengolah. Meskipun Xiong Xiu telah memberikannya kepada Qin Mu, keuntungannya tidak besar. Imperial Preceptor pergi ke istana surga sejati, jadi dia mungkin akan kurang beruntung. Qin Mu menarik pandangannya dan berpikir untuk dirinya sendiri, "Saya harap kemampuan dewa tidak terlalu besar, karena kalau tidak..." Dia menggelengkan kepalanya. Yang lebih mengkhawatirkanku adalah mengapa dewa istana sejati surgawi ini meninggalkan istana yang hancur ini? Raksasa pasir jelas karena membunuh orang-orang yang ditinggalkan dari Great Ruins. Bagaimana tepatnya istana surga sejati bumi barat terlihat seperti aslinya? Dia melompat ke punggung naga kilin yang bergegas menuju barat. Segera, mereka menempuh jarak lebih dari 10 mil. Kehancuran itu sunyi, tetapi setelah beberapa saat, terdengar gemerisik, dan tanda-tanda pada dua potong kayu itu perlahan-lahan menyala. Kepala tiba-tiba terbang dan mendarat di leher patung kayu itu. Tanda-tandanya tumbuh lebih cerah dan lebih cerah. Patung itu perlahan mulai berubah, tubuh kayunya berubah menjadi darah dan daging. Yang lebih mengerikan lagi adalah patung itu benar-benar memutar kepalanya ke belakang tubuhnya. Matanya perlahan terbuka dan melihat ke arah Qin Mu. Patung kayu itu membuka mulutnya dan berbicara dengan suara serak. "Seorang bangsawan dari orang-orang terlantar, aku." Sebuah cahaya pedang menerobos udara setelah tetap dekat dengan tanah, menusuk kepala patung kayu yang berubah menjadi daging dan darah. Cahaya pedang kemudian menyala, mengiris patung dewa kayu menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya. Beberapa saat kemudian dan 20 mil jauhnya, cahaya pedang kembali ke sarung Qin Mu. "Ya Tuhan, aku juga sudah membunuh beberapa jenismu sebelumnya." Qin Mu melipat tangannya saat dia berdiri di atas kepala naga kilin. Tubuhnya naik dan turun seiring dengan gerakannya.